Bab 831 Kejahatan Perang Jepang di Korea. Itami duduk di sebuah bangunan yang terletak di perbatasan timur laut dinasti Ming. Wajahnya yang cantik dipenuhi rasa frustrasi saat duduk berhadapan dengan Raja Joseon. Diskusi mereka dimediasi oleh Kaisar Ming. Ketiga Raja Asia itu berkumpul hari ini untuk membahas solusi bagi perang yang sedang berlangsung di semenanjung Korea. 6 bulan telah berlalu sejak perayaan Hari Kemenangan Berengar berakhir, dan sementara sang kaisar sibuk mempersiapkan pasukannya untuk invasi ke Kekaisaran Anangpur, Itami terjebak dalam kebuntuan yang brutal. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, permaisuri Jepang dan para prajuritnya gagal maju ke utara. Setiap upaya untuk maju selalu dibalas dengan baku tembak sengit antara pemberontak Joseon dan tentara Kekaisaran Jepang. Puluhan ribu tentara Jepang gugur dalam kampanye ini, dan ratusan lainnya gugur setiap harinya. Jepang bahkan terpaksa menarik pasukannya dari kota-kota yang diduduki di selatan dan memindahkan mereka ke utara menuju garis depan. Sebuah strategi yang akhirnya menjadi bumerang. Ketika pasukannya dikerahkan kembali dari selatan untuk mendukung upaya perang di utara, Kekaisaran Jerman memanfaatkan proksi Joseon mereka untuk mempersenjatai dan memasok calon pemberontak di wilayah yang diduduki Jepang. Dalam menghadapi pemberontakan di dua front, Itami terpaksa menarik pasukannya ke selatan dari apa yang dulu dikenal sebagai paralel ke-38 di masa lalunya, dan menghadapi mereka yang berani memberontak terhadap kekuasaannya. Karena permaisuri Jepang tidak memiliki kekuatan untuk berperang di dua front, ia dengan berat hati menemui Raja Joseon untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang menguntungkan kekaisarannya. Ia menyesap teh yang disediakan Kaisar Ming dengan wajah cemberut sebelum menunjuk ke arah peta, dan garis yang telah ia pilih untuk membagi kerajaan musuhnya. Segala sesuatu di utara garis ini akan menjadi milik kerajaan Joseon. Sedangkan untuk selatan, semua orang akan mengakui aneksasinya ke dalam Kekaisaran Jepang. Inilah syarat-syarat yang telah kuputuskan, dan tak ada apapun di dunia ini yang akan memaksaku untuk berubah pikiran. Terimalah perdamaian yang kutawarkan kepadamu, atau aku akan menghancurkan kerajaan kecilmu yang menyedihkan itu, meskipun itu hal terakhir yang kulakukan. Meskipun Raja Joseon ingin menolak tawaran Itami, sebelum ia sempat melakukannya, salah satu utusannya, yang membisikkan sesuatu ke telinganya, dengan cepat menyenggol tulang rusuknya. Ia menganggukkan kepala dalam diam 3 kali sebelum menyetujui persyaratan Itami. Tindakan yang akhirnya mengejutkan perempuan muda itu. Baiklah, jika ini syarat yang kau ajukan kepadaku, aku akan menerimanya. Untuk saat ini. Namun, jangan salah, suatu hari nanti tanah yang kau curi dariku akan kembali ke tangan dinastiku. Aku berharap aku masih ada untuk melihat wajahmu ketika kenyataan itu terwujud. Setelah mengatakan ini, Raja Joseon bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk kepada Kaisar Ming sebelum meninggalkan ruangan bersama delegasinya. Sementara itu, Itami hanya cemberut. Meskipun ia telah mendapatkan beberapa wilayah dengan cadangan besi, serta sumber daya industri lainnya, ia merasa seolah-olah telah kalah dari seseorang di ujung barat. Sementara perwakilannya di Kekaisaran Bengal belum memulai penaklukan negara-negara tetangganya, Kaisar telah dengan cepat mengerahkan pasukannya ke semenanjung Korea dan menangkal invasinya. Ia kini harus melawan gerilyawan di wilayah yang didudukinya, sekaligus memastikan biji besi dipanen dan berhasil dikirim kembali ke daratan Jepang. Untuk saat ini, ia akan melepaskan ambisinya untuk menaklukkan Korea Utara, dan sebagai gantinya memfokuskan upayanya pada wilayah yang dikuasainya. Tujuan invasinya bukanlah kemenangan total, melainkan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkannya untuk memodernisasi militernya. Ia telah berhasil dalam upaya itu hingga taraf tertentu, sehingga ia bisa menerima kenyataan pahitnya. Itami berterima kasih kepada Kaisar Ming sebelum meninggalkan pertemuan itu sendiri. Ia menghabiskan beberapa jam berikutnya di kapal kembali ke Busan, tempat kendalinya paling aman. Setelah turun dari kapalnya, Itami disambut oleh seorang utusan dari pasukannya yang berwajah muram. Sebelum perempuan itu sempat bertanya ada apa, ia langsung menjawab. Itami sama, suatu situasi telah terjadi saat Anda tidak ada. Itami hanya bisa menatap ekspresi prajurit yang ketakutan itu dan membayangkan yang terburuk. Ia menghela napas berat sebelum membawa pria itu ke gedung terdekat dan memerintahkannya untuk menceritakan apa yang terjadi saat ia bernegosiasi dengan Raja Joseon. Sementara Itami sibuk bertemu dengan Raja Joseon dan Kaisar Ming untuk membahas cara mengakhiri permusuhan yang sedang berlangsung, para prajuritnya sedang melakukan operasi anti pemberontakan di sebuah desa di luar Gwangju. Seperti banyak kota di selatan, rakyat jelata telah mengangkat senjata melawan penjajah Jepang. Jerman memasok senjata-senjata ini melalui rute perdagangan mereka dengan Kekaisaran Ming, yang dibuka setelah Pangeran Ming Zuzi kembali ke tanah airnya dan berhasil meyakinkan ayahnya untuk menyetujui persyaratan Berengar. Setelah hampir setahun bertempur sengit di semenanjung Korea, para prajurit pasukan Itami dipenuhi paranoia dan kecemasan. Setahun yang lalu, mereka hanyalah petani biasa yang bekerja di sawah di Jepang. Kini, mereka adalah prajurit, dipersenjatai dengan senjata yang tak sepenuhnya mereka pahami,
dan dikirim ke negeri asing untuk melawan musuh tak dikenal demi mengamankan besi. Baik di pegunungan Tebek maupun di jalanan kota, para wajib militer ini secara acak akan diserang oleh senjata yang menyaingi senjata mereka sendiri. Orang-orang ini dijanjikan perang cepat yang pasti akan menghasilkan kemenangan total bagi Kekaisaran Jepang. Namun kini, permaisuri mereka, seorang wanita yang telah naik ke posisinya dengan membunuh keluarga Kekaisaran yang agung sebelumnya, sedang bernegosiasi dengan Raja Joseon untuk mendapatkan kendali sebagian atas semenanjung tersebut. Maka, seseorang mungkin cukup pengertian saat menyadari bahwa tentara Jepang yang sedang menyerbu desa secara acak sedang mabuk sake, teler karena opium, dan paranoid luar biasa saat mereka maju ke depan, bertanya-tanya kapan dan dari mana mereka akan ditembaki. Mata seorang kopral muda yang melebar melirik ke sana kemari, ke seluruh desa, mencari tanda-tanda potensi serangan. Jantungnya berdebar kencang, mungkin karena opium yang baru saja dihisapnya, saat ia mengangkat senapannya dan mencengkeramnya erat-erat di dada. Seolah-olah itu adalah penyelamatnya. Sementara ia panik, bintaranya, yang sangat mabuk karena sebotol sake penuh, menertawakannya. Tanaka Dono, kalau kau terus begitu, kau akan membuatku cemas. Desa ini sudah digeledah untuk mencari barang selundupan. Kita di sini hanya untuk unjuk kekuatan. Jadi berhentilah membuatku takut. Pria bernama Tanaka itu tidak bernapas lega, malah terus memandang ke seluruh desa, bertanya-tanya apakah yang dilihatnya itu kenyataan. Tepat saat ia hendak menjawab panggilan bintaranya, sebuah guntur menggelegar di udara, membuatnya mengangkat senjata dan menembak tanpa arah ke arah desa. Meskipun tidak ada korban jiwa di pihak tentara Jepang, mereka panik mendengar suara tembakan dan malah menembak secara acak ke arah bangunan-bangunan di sekitarnya, berharap mengenai ancaman yang tak terlihat. Namun, peluru-peluru itu justru merobek-robek rumah-rumah beratap jerami, dan membunuh makhluk hidup apapun yang mereka sentuh. Perempuan, anak-anak, dan lansia. Peluru-peluru itu tak pandang bulu, begitu pula para pria yang menembakkannya. Sang kapten, seorang veteran pasukan Itami, berusaha mengumpulkan pasukannya dengan putus asa untuk menjaga ketertiban, tetapi sudah terlambat. Begitu tembakan pertama dilepaskan, orang-orang seperti Tanaka, yang sedang asyik dengan zat terlarang, kehilangan akal sehat. Mereka langsung menembak apapun yang bergerak. Ketika tentara Jepang menembaki desa secara acak, penduduk desa Joseon mulai mengungsi dari rumah mereka. Namun, eksodus penduduk yang tiba-tiba membuat tentara Jepang panik, dan mereka segera menembaki warga sipil yang tidak bersenjata, membantai mereka di tempat. Tanpa mengetahui di mana pemberontak berada, jika memang ada, tentara Jepang melemparkan granat yang baru mereka keluarkan, yang dimodelkan seperti granat tipe 97 era PD-2, ke dalam gedung-gedung, menghancurkan siapapun yang tertinggal menjadi potongan-potongan daging, dan membakar rumah-rumah mereka. Baru setelah pembantaian ini berakhir, tentara Jepang melakukan investigasi di tempat kejadian perkara dan mendapati bahwa sejak awal tidak ada penduduk desa yang bersenjata, dan justru ledakan yang memicu pembunuhan tanpa tujuan itu adalah hasil dari seorang anak kecil yang sedang bermain petasan. Ketika Itami mengetahui bahwa prajuritnya telah membantai seluruh desa, hingga wanita dan anak terakhir tanpa alasan yang sah, ia akan secara pribadi memenggal 100 orang yang terlibat sebagai bentuk demonstrasi publik atas kewibawaannya, suatu tindakan yang hanya akan memperburuk moral tentara Jepang. Bab 832 Kemajuan Militer Jepang. 3 bulan lagi telah berlalu sejak hari ketika tentara Itami membantai seluruh desa. Sebuah insiden yang memicu gelombang pemberontakan baru di wilayah selatan semenanjung Korea. Itami, mungkin karena khawatir akan keselamatan pribadinya, telah kembali ke daratan Jepang, menyerahkan kendali pasukan di Korea di bawah komando Jenderal Shiba Kyohiko. Sekembalinya ke Jepang, ia langsung mulai mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan hasil industri dan kemampuan militernya. Dengan mengamankan cadangan besi, batu bara, dan sumber daya industri utama lainnya yang melimpah di pegunungan Tebek, Itami segera mengalihkan fokusnya untuk membangun armada kapal perang yang tangguh dan mampu melawan Reich. Meskipun butuh waktu beberapa tahun sebelum raksasa baja pertama ini dapat berlayar, dia merasa bahwa kapal perang yang dibuatnya berdasarkan dreadnought kelas Nagato di kehidupan masa lalunya lebih dari mampu untuk menghadapi apapun yang dibangun Reich untuk menaklukkan lautan, dan dia benar, dengan asumsi dia dapat membangun cukup banyak kapal untuk melawan jumlah Kriegsmarine. Ia juga mulai memproduksi kapal perusak kelas Momi, kapal penjelajah tempur kelas Kongo, dan kapal selam Keichufi kelas Ro 33. Berapa banyak kapal yang akan ia ciptakan di tahun-tahun mendatang masih harus dilihat. Namun, tidak seperti armada kapal era Perang Dunia I milik Berengar saat ini, kapal-kapal Itami akan dimodelkan berdasarkan kapal-kapal yang diperkenalkan pada periode antar perang di masa lalunya, yang memberinya sedikit keunggulan teknologi. Tentu saja, kapal perang lebih dari sekadar baja dan menara, dan karena itu, Itami telah menetapkan cetak biru untuk pengembangan radio dan sensor penting lainnya. Ia cukup memahami desainnya untuk memulai, sehingga dalam 2 hingga 3 tahun setelah lambung kapalnya selesai,
para ilmuwannya dapat dengan cepat mengonversi kapal-kapal tersebut agar dapat menerima radar, komunikasi radio, dan sonar. Inovasi militer lain yang ia rancang adalah senjata infanteri baru seperti senapan semi-otomatis tipe 4. Meskipun sebelumnya hanya berupa desain prototipe, Itami adalah seorang ahli teknik mesin dan dengan cepat menyelesaikan desain senjata tersebut sehingga secara teoritis menjadi perangkat keras militer yang andal dan tahan lama. Ia juga merancang replika senapan mesin ringan tipe 99, senapan mesin berat tipe 92, pistol semi-otomatis tipe 14, dan senapan mesin ringan tipe 100, serta melakukan penyempurnaan jika diperlukan. Di samping persenjataan infanteri, ia juga memerintahkan pembuatan meriam lapangan 75 mm tipe 38 yang telah ia rancang sebelumnya, tetapi menghentikan produksinya karena kurangnya sumber daya, dan bahkan memperluas artileri dengan menambahkan senjata yang lebih besar seperti meriam 10 cm tipe 92. Meskipun Itami mampu merancang cetak biru dasar senjata-senjata ini membutuhkan pengujian dan penyempurnaan menyeluruh dari staf insinyurnya sendiri. Proses ini bisa memakan waktu 1 atau bahkan 2 tahun sebelum dapat diproduksi secara fungsional. Itami memilih para insinyur ini karena kecerdasan dan pemahaman mereka tentang mekanika. Sejak ia naik tahta sebagai permaisuri, ia telah memberikan mereka kursus singkat tentang pendidikan dasar dan prinsip-prinsip teknik, dan selama bertahun-tahun sejak itu, ia telah memperluas pengetahuan mereka berdasarkan informasi yang ia ketahui dari kehidupan masa lalunya. Sejak memperoleh besi dan batu bara yang dibutuhkan untuk bahan bakar industrinya yang sedang berkembang, Itami berfokus pada perluasan angkatan bersenjatanya, dan melengkapi mereka dengan seragam terkini, yang dimodelkan berdasarkan seragam yang diberikan kepada tentara Jepang pada Perang Dunia II di kehidupan masa lalunya. Sang permaisuri muda tahu bahwa akan butuh waktu sebelum dia mengamankan cadangan minyak yang diperlukan untuk membuat kendaraan modern, dan telah menguraikan rencana invasi bagi pasukan bersenjatanya yang berkembang pesat untuk merebut Hokkaido, Kerajaan Ryukyu, dan Indonesia dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Dengan diperkenalkannya senjata modern ke medan perang oleh Kekaisaran Jerman, Itami tidak lagi memiliki keberanian untuk memimpin pasukannya ke medan perang, dan sebaliknya akan memfokuskan semua upayanya pada administrasi, memastikan pertumbuhan Kekaisaran Jepang dengan baik. Namun, sebelum ia dapat mereformasi Kekaisaran menjadi negara yang lebih modern, ia perlu melenyapkan para pengkhianat di tengahnya yang telah membocorkan invasinya kepada Raja Joseon, dan telah memberitahu Brenger von Kufstein tentang keberadaannya. Meskipun ia tidak tahu siapa orang-orang yang telah mengkhianatinya, ia memerintahkan Kempeitai-nya untuk melakukan penyelidikan rahasia atas identitas mereka. Saat itu, Itami sudah terjaga selama 3 hari berturut-turut mengerjakan inovasi teknologi dan reformasi pemerintahannya. Ia belum mandi dan hampir tidak makan. Barulah setelah ia sempat berpikir sejenak, ia menyadari betapa baunya tubuhnya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi pemandian air panas pribadinya dan membersihkan kotoran yang menumpuk di tubuhnya yang tadinya bersih. Setelah berganti pakaian, Itami memasuki pemandian air panas, membersihkan diri sebelum masuk ke kolam air panas yang mengepul. Ia tak kuasa menahan napas berat, bersandar di tepi onsen sambil menatap bintang-bintang di langit. Kini setelah perempuan muda itu akhirnya bisa sendiri dengan pikirannya, ia tak kuasa menahan diri untuk merenungkan bencana invasi Korea. Ia terus-menerus menyebut sebuah nama dengan bisikan pelan, mencoba memahami pria yang sedang ia lawan. Brenger von Kufstein. Brenger von Kufstein. Siapa kamu sebenarnya? Semakin Itami berpikir, semakin ia menyadari bahwa perang habis-habisan dengan Reich adalah pertempuran yang sia-sia. Meskipun ia bisa membuat tentara Jerman berdarah, kekalahan sudah hampir pasti. Jika ia benar-benar bertekad untuk berperang dengan Jerman, ia harus membuat mereka menderita sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa bernegosiasi dengannya. Jika ia ingin mencapai hasil seperti itu, ia harus memaksa mereka untuk melakukan kampanye serupa dengan yang dilakukan Amerika pada Perang Dunia II. Itami masih belum tahu persis seberapa canggih pasukan Brenger, tetapi dia punya gambaran yang cukup bagus berkat rumor yang beredar di dinasti Ming tentang negeri jauh dengan kapal udara kaku dan kendaraan lapis baja yang digerakkan tanpa memerlukan kuda. Zuzi begitu takjub dengan parade hari kemenangan sehingga ia sering membanggakan apa yang telah disaksikannya. Karena itu, Itami memiliki gambaran tentang perkembangan teknologi Brenger. Mengutip kata-kata Sun Tzu, kenali musuhmu, dan kenali dirimu sendiri, maka kau tak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Itami tahu bahwa ia memulai pemerintahannya di dunia ini lebih lambat daripada rivalnya, dan karena itu, ia tertinggal jauh di belakang. Namun, apakah itu benar-benar alasan Brenger mengalahkannya di Korea? Lagi pula, selain beberapa pertempuran kecil dengan apa yang ia duga sebagai pasukan khusus Brenger, sebagian besar kekalahannya terjadi di tangan pemberontak lokal yang dipersenjatai dengan kemampuan militer yang sama dengan yang dimilikinya. Ketika memikirkan hal ini, Itami merasa bimbang. Brenger telah mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Padahal tak seorang pun dalam hidup ini yang pernah mengalahkannya.
Meskipun ia merasa getir atas kekalahannya, ia juga merasakan hal lain, rasa hormat kepada pria yang ia lawan. Tepat saat ia memikirkan hal ini, pintu pemandian air panas terbuka, dan dua sosok perempuan menampakkan diri. Itami tercengang ketika melihat adik perempuannya, dan ibunya, memasuki pemandiannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya. Momo-chan, Mibu-san. Sebelum Momo sempat bertanya-tanya mengapa mereka ada di ibu kota, dia sudah melompat ke dalam bak mandi dan memeluk Itami. Payudaranya yang besar menempel di dada Itami yang pucat, menciptakan pemandangan yang akan dinikmati oleh pria manapun, saat gadis remaja itu memeluk kakak perempuannya dengan penuh kasih sayang. "Ne-sama, apa kau terkejut melihatku?" Itami Ryo sungguh terkejut melihat adik perempuannya, Itami Momo, di pemandian air panas pribadinya yang terpencil. Ia hanya bisa memelototi ibunya, yang dengan anggun duduk di kolam air panas yang mengepul di samping kedua putrinya yang telanjang, dan mengutuk perempuan itu karena telah melanggar tempat perlindungannya tanpa pemberitahuan. "Mibu-san, seharusnya kau memberitahuku kalau kau akan datang." Si cantik yang sudah dewasa melotot ke arah putrinya yang nakal sebelum menceramahinya tentang pilihan kata-katanya. "Berapa kali harus kukatakan padamu untuk memanggilku Okasan? Aku yang melahirkanmu ke dunia ini, tapi kau selalu bersikap dingin padaku. Lagi pula, aku sudah memberitahu para pelayanmu bahwa aku dan adikmu akan tiba di ibu kota, dan merekalah yang akan mengantar kami ke istana. Bagaimana menurutmu aku bisa menemukanmu di sini?" Alis Itami terangkat mendengar ini. Para pelayannya sendiri tidak repot-repot memberitahu kedatangan keluarganya. Lagi pula, ia sudah memberi perintah yang sangat jelas untuk tidak mengganggu ruang kerjanya. Ia sendirilah yang harus disalahkan atas kejadian ini. Mungkin itu intuisi seorang ibu, tetapi Mibu saya langsung tahu ada sesuatu yang salah dengan putrinya, dan ia menebaknya dengan tepat berdasarkan pipi gadis itu yang memerah. "Mungkin kamu lagi mikirin cowok sebelum kita masuk. Ceritain aja ke ibumu." Momo langsung menatap kakak perempuannya dengan ekspresi gembira dan bertanya kepadanya tentang pria misterius ini sebelum Ryo sempat menyangkal pernyataan ibunya. "Kamu menemukan seorang pria. Aku sangat bahagia untukmu. Siapa dia? Bolehkah aku bertemu dengannya?" Itami hanya bisa menggeram frustrasi saat mencoba meyakinkan kedua wanita kepo itu bahwa tidak ada pria dalam hidupnya. "Tak ada manusia. Aku hanya memikirkan musuh yang sedang kuhadapi, dan kekalahan yang kuderita di tangannya." Namun, kata-kata itu sama sekali tidak meyakinkan Ibu Itami. Sebaliknya, senyum licik tersungging di bibir wanita itu, mengulang kata-kata yang selalu diucapkan Itami kepadanya. "Bukankah kau yang selalu bilang, dan kukutip, aku menolak untuk menikah sampai aku menemukan pria yang mampu mengalahkanku dalam pertempuran. Jadi, maksudmu kau akhirnya bertemu pria ini. Siapa dia? Oh, mungkinkah dia Pangeran Ming Zuzi? Kudengar dia pria yang cukup tampan." Itami memerah karena malu ketika mendengar kata-katanya sendiri diulang-ulang. Dulu ia sering mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu untuk menghindari pernikahan, dan baru sekarang ia menyadari bahwa Berengar telah memenuhi kualifikasinya. Meski itu hanya perang proksi, Berengar tetap mengalahkannya di medan perang. Sial, pria itu benar-benar membuatnya kencing di pipis karena takut. Saat ia mengingatnya, Ryo semakin malu dan menutupi wajahnya sebelum berteriak pada ibu dan adik perempuannya. "Keluar dari sini. Aku mau mandi." Mibu saya langsung salah paham dengan perkataan Itami dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum di wajah cantiknya sebelum membimbing Momo keluar dari sumber air panas. "Aku mengerti. Kamu butuh waktu sendiri sambil memikirkan pasanganmu. Kami akan turun, datang dan temui kami setelah kamu selesai." Sebelum Itami sempat menanggapi kata-kata ibunya yang tak tahu malu, perempuan itu sudah kabur membawa putrinya yang lain. Meninggalkan Itami yang tersipu malu, memeluk lututnya erat-erat, merenungkan perkataan ibunya. Bab 833 Penerbangan Pertama. Setahun setelah perayaan Hari Kemenangan, Berengar sibuk menikmati Pax Germanianya yang singkat. Sebuah era perdamaian dan kemakmuran bagi Reich yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah menyelesaikan desain senjata terbarunya, Berengar mulai merevolusi ekonomi. Berkat kemajuan teknologi di bidang material sintetis, Berengar kini dapat membuat mata uang berbasis polimer yang menyerupai kertas untuk menggantikan penggunaan koin. Keuntungannya adalah hampir mustahil bagi penjahat untuk memalsukannya. Karena taler adalah mata uang yang paling umum digunakan di Reich, Berengar memutuskan untuk mencetak uang kertas berdasarkan nilainya. Salah satu mark emas baru, yang dinamai demikian untuk mewakili standar emas, bernilai 100 fenik. Nilainya dapat dicetak dalam satuan 1, 5, 10, 20, 50, dan 100. 100 mark setara dengan koin gulden yang diterbitkan sebelumnya. Adapun fenik, sudah lama tersedia dalam berbagai nilai seperti 1, 5, 10, 25, dan 50. Jadi,
tidak perlu lagi mencetak koin baru. Sedangkan untuk koin Thaler dan Gulden, keduanya masih merupakan bentuk mata uang yang sah, nilainya sama seperti sebelum diperkenalkannya mata uang kertas. Namun, kemudahan memiliki uang kertas membuat orang-orang dengan cepat menukar koin mereka dengan uang kertas. Dalam 9 bulan ini, listrik menjadi lebih umum di seluruh wilayah Reich. Seluruh kota mengalami modernisasi. Peningkatan permintaan listrik mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga air di seluruh wilayah Reich. Dimulainya era listrik juga mendorong penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan dan insinyur Jerman, seperti lemari es, truk berpendingin, dan gerbong kereta berpendingin. Hal ini memungkinkan pengiriman daging dan hasil bumi melintasi Reich tanpa khawatir akan pembusukan. Radio menjadi lebih umum, begitu pula kamera. Foto-foto diambil secara berkala di seluruh penjuru negeri oleh para penggemar, serta jurnalis. Tak ada hari tanpa banyak foto di koran. Karena itu, berbagai perusahaan berupaya mengembangkan kamera, dan mereka berhasil. Kamera kotak yang dulu digunakan sudah tidak ada lagi. Bahkan, kamera portabel terbaru mirip dengan model Leica dari kehidupan berengar sebelumnya. Para agen Linde sangat menyukai perangkat ini, karena seluruh dunia sama sekali tidak tahu apa itu kamera, dan mereka dapat dengan mudah mengambil gambar operasi mereka. Hal ini memungkinkan pengumpulan data intelijen yang jauh lebih besar. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak kemajuan teknologi Jerman, yang semakin mendekatkan Reich dengan periode antar perang di masa lalu berengar. Seiring Reich memasuki era baru, militernya pun ikut memasukinya. Angkatan Darat Jerman didesain ulang dari awal untuk mendukung kendaraan mekanis baru, yang semakin umum di kalangan prajurit setiap harinya. Karena itu, tim tempur brigade menjadi unit utama yang dapat dikerahkan oleh Angkatan Darat Jerman. Sedangkan untuk penjaga perbatasan, tanggung jawabnya dicopot dari tanggung jawab Departemen Pertahanan dan dialihkan menjadi Badan Penegak Hukum. Mereka yang masih ingin bertugas di militer dipindahkan ke komponen tugas aktif Angkatan Darat. Sementara itu, sisanya dilatih dalam tanggung jawab mereka sebagai petugas penjaga perdamaian. Penjaga pantai juga ditransisikan menjadi Badan Penegak Hukum, di mana ia tidak lagi berlayar dengan fregat lapis baja yang kuat, tetapi malah memanfaatkan kapal serang cepat yang dimodelkan seperti kapal PT Angkatan Laut AS dari Perang Dunia Kedua di kehidupan masa lalu berengar. Kapal-kapal ini dirancang untuk mengamati pantai dan mencegat segala aktivitas ilegal di laut. Kapal-kapal ini juga dapat meluncurkan torpedo jika ada kapal angkatan laut musuh yang mendekati perairan teritorial Jerman. Meskipun kejadian seperti itu kecil kemungkinannya. Angkatan Laut sedang mengalami modernisasi pesat. Fregat lapis baja tua direnovasi dan dijual kepada dinasti Ming, sementara digantikan oleh kapal perang, kapal penjelajah tempur, dan kapal perusak. Saat ini, jumlah kapal perusak dan kapal selam U-boat yang dimiliki Angkatan Laut Jerman telah mencapai puluhan. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan kapal-kapal ini, dan Jerman memiliki banyak galangan kapal. Ngomong-ngomong, jumlah galangan kapal hampir 2 kali lipat dalam beberapa hari terakhir, karena semakin banyak galangan kapal yang selesai dibangun di seluruh wilayah Jerman. Rencana berengar berfokus pada pembangunan kapal induk, yang akan didukung oleh gugus tugas serang kapal induk. Setiap gugus tugas serang kapal induk akan terdiri dari 1 kapal induk, 1 kapal perang, 2 kapal penjelajah tempur, 10 kapal perusak, dan 2 kapal selam. Dengan demikian, dari 30 galangan kapalnya yang saat ini aktif, 4 galangan kapal sedang membangun kapal induk, 4 galangan kapal perang, 8 galangan kapal penjelajah tempur, 5 galangan kapal perusak, 8 galangan kapal selam U-boat dan 1 galangan kapal serang cepat. Separuh dari galangan kapal ini telah memproduksi kapal-kapal besar selama hampir setahun, sementara separuhnya baru saja memulai. Alasan mengapa banyak galangan kapal didedikasikan untuk kapal-kapal besar adalah karena pembangunannya membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 tahun. Dengan 5 galangan kapal khusus untuk kapal perusak dan kapal selam, Jerman dapat membangun 10-15 kapal perusak dan jumlah kapal selam yang sama dalam waktu yang dibutuhkan untuk membangun 1 kapal induk, kapal perang, atau kapal penjelajah tempur. Terakhir, ada Luftwaffe, yang belum resmi berdiri. Namun, saat itu, Berengar berada di sebuah lapangan terbang di tengah Austria. Pangkalan ini dibangun untuk menguji prototipe berbagai pesawat yang dirancang Berengar. Melalui kerjasama selama setahun dengan para insinyurnya, mereka akhirnya berhasil mengembangkan prototipe fungsional pertama. Wajar saja, sebagai sosok yang tak pernah berhenti mengejar kejayaan, Berengar harus dikenang sebagai manusia pertama yang terbang di dunia ini. Karena itu, ia mengenakan setelan penerbangan yang dimodelkan seperti yang diberikan kepada pilot Luftwaffe pada Perang Dunia II di masa lalunya. Di atas setelan penerbangan ini, ia mengenakan jaket kulit hitam. Ia mengenakan kopiah kulit hitam yang terintegrasi dengan alat komunikasinya, serta masker oksigen yang terhubung ke kendaraan. Berengar belum pernah menerbangkan pesawat sebelumnya,
bahkan di kehidupan sebelumnya, dan hanya menjalani pelatihan minimal untuk tugas ini. Maksud saya, pelatihan apa yang bisa dilakukan tanpa pesawat fungsional dan simulasi canggih. Karena itu, ia mengenakan cincin Sol, untuk berjaga-jaga jika ia mendarat darurat, yang kemungkinannya sangat besar. Ia bisa mendengar suara salah satu jenderalnya melalui komunikasi saat pria itu mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam atas keselamatan Kaisar. Kaisarku, kurasa ini ide yang sangat buruk. Kita bahkan tidak tahu apakah benda ini akan berhasil. Kau bisa saja jatuh langsung dari langit. Seharusnya kau mendelegasikan tanggung jawab ini kepada orang lain. Berengar hanya terkekeh dan mematikan komunikasinya sambil melambaikan tangan kepada orang-orang di kerumunan yang telah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa monumental ini. Setelah melakukannya, ia menyalakan mesin pesawat latih prototipenya yang dimodelkan menyerupai Arado R-96 dan mengarahkannya ke landasan. Di antara banyak orang di kerumunan, Hans dan Linde berdiri di sana, menunggu dengan cemas sambil menyaksikan kepala keluarga mereka, Kaisar Jerman, melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan bodoh. Tak lama kemudian, pesawat latih itu menambah kecepatan, dan dengan sedikit bantuan dari Berengar, ia terangkat ke udara. Saat itu, orang-orang yang berkumpul di bawah berhenti bernapas sejenak, takut pesawat itu akan jatuh dari langit. Namun, ternyata tidak. Pesawat itu terus terbang tinggi, sementara Berengar mengendalikan pesawat untuk mengitari lapangan terbang. Adrenalin dan endorfin mengalir deras di pembuluh darahnya, mirip dengan apa yang ia rasakan di garis depan perang. Tidak, mungkin itu rasa gembira yang jauh lebih besar. Berengar tidak tahu jawabannya, tetapi yang ia tahu adalah ia tak bisa lagi menahan kegembiraannya. Ia menyalakan kembali komunikasi dan berteriak ke kontrol darat dalam rekaman yang akan tercatat dalam sejarah. Tuhan di surga, aku sangat keras kepala sekarang. Berengar tidak memikirkan pilihan katanya, dan langsung meneriakkan hal pertama yang terlintas di benaknya. Namun, kata-katanya membuat para operator komunikasi di darat tertawa terbahak-bahak. Mengenai pemandangan pesawat yang terbang tinggi di angkasa, seorang jurnalis yang diundang ke acara tersebut untuk mengabadikannya dalam arsip sejarah. Berengar terbang mengelilingi lapangan terbang untuk satu putaran kemenangan sebelum mendarat. Setelah mematikan mesin, ia merangkak keluar dari kokpit dan disambut tepuk tangan meriah. Linde, yang berada di antara kerumunan bersama putranya, langsung berlari menghampiri Berengar dan memeluknya, sambil menciumnya dengan penuh gairah di hadapan seluruh hadirin. Si cantik berambut merah hampir mati ketakutan, menyaksikan suaminya yang idiot itu terbang melayang dalam perangkap maut seperti itu. Maka, sesaat setelah mencium suaminya, ia memarahinya habis-habisan atas tindakannya. Dasar bodoh. Kau tahu betapa khawatirnya aku. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Berengar hanya terkekeh dan mengelus rambut pirang stroberi halus wanita itu dengan senyum percaya diri. Pemandangan Linde yang memeluknya erat-erat setelah keluar dari kokpit terekam selamanya dalam sejarah berkat kelincahan sang jurnalis, yang mengambil gambar adegan mengharukan itu. Berengar telah melakukan penerbangan pertama yang sukses dalam sejarah manusia, sebuah pencapaian yang hanyalah salah satu dari sekian banyak pencapaian dalam hidupnya yang panjang. Dengan bukti bahwa pesawat-pesawat ini dapat terbang, serta prototipe yang berfungsi, generasi pertama pilot kini dapat diinstruksikan dan dilatih untuk perang yang akan datang dengan Jepang. Berengar telah merencanakan untuk memperluas jangkauan pesawat di tahun-tahun mendatang agar mencakup semua aspek peperangan udara. Untuk saat ini, ia akan pulang dan merayakannya bersama keluarganya. Bab 834 Akademi Perang Udara. Kira-kira 1 tahun 5 bulan telah berlalu sejak perayaan Hari Kemenangan pertama. Di usia 10 tahun, Pangeran Hans von Kufstein lulus SMA dan, terlepas dari banyaknya kekhawatiran ibunya, ia segera mendaftar di Akademi Militer. Namun, akademi ini bukanlah akademi perang di Wina, tempat para calon perwira angkatan darat belajar. Sebaliknya, inilah Akademi Perang Udara yang baru didirikan di Kufstein. 5 bulan yang lalu, ayah Hans, Kaisar Berengar von Kufstein, telah ikut serta dalam penerbangan berawak pertama sebuah objek yang lebih berat daripada udara. Ini merupakan pencapaian monumental bagi Reich, dan yang menyusul kemudian adalah pembentukan Luftwaffe. Tentu saja, dengan adanya cabang layanan baru yang didedikasikan untuk peperangan udara, diperlukan sebuah universitas khusus bagi para kadet untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, universitas tersebut didirikan di Kufstein, tempat pangkalan udara utama pertama Reich berada. Para pemuda dari seluruh negeri yang baru saja lulus SMA dan berniat berkarir di militer, semuanya berkumpul di universitas ini untuk mempelajari gaya peperangan baru. Setelah Berengar memperkenalkan pesawat udara kaku pada perayaan Hari Kemenangan pertama, rakyat Jerman menjadi terobsesi dengan penerbangan. Terlebih lagi setelah Kaisar terbang dengan pesawat prototipe pertama. Namun, Akademi Perang Udara tidak hanya akan menerima semua anak yang ingin belajar terbang. Tidak semua yang masuk juga akan menjadi pilot.
Sebagai cabang militer, ada banyak posisi yang tersedia, dan sebagian besar kadet ini tidak akan pernah mendapatkan sayap mereka. Hans saat ini duduk di kursinya, mengenakan seragam kadet yang dirancang khusus. Seragam itu sedikit meniru seragam yang akan dikenakan Luftwaffe di tahun-tahun mendatang. Sebagian besar anggota kelasnya berusia antara 17 dan 19 tahun, dan wajar saja, sebagai akademi militer, kelas itu dipenuhi pemuda. Namun, sebagai penyimpangan dari protokol standar, militer Jerman, untuk pertama kalinya, membuka jajarannya bagi perempuan. Dalam upaya untuk memasukkan lebih banyak laki-laki ke posisi tempur, Berengar mengizinkan perempuan masuk ke 3 akademi militer agar mereka dapat mengisi peran di bidang administrasi dan kedokteran. Salah satu gadis itu ada di kelasnya, dan ia langsung menarik perhatian Hans. Perempuan muda itu berambut pirang panjang yang tergerai bak sungai emas. Dalam banyak hal, gadis ini sangat mirip dengan bibi Hans dalam hal penampilan. Bahkan, sekilas, Hans mengira perempuan ini memang Henrietta. Setelah diamati lebih lanjut, perempuan itu memiliki mata safir yang dalam, seperti Berengar dan Adela. Malahan, semakin Hans menatapnya, semakin ia merasa perempuan itu mirip ayahnya, seolah-olah ia adalah versi laki-laki yang bergender. Satu-satunya pengecualian adalah ia tidak memakai penutup mata. Meskipun kemiripannya dengan Berengar dan Henrietta begitu luar biasa, atau mungkin karena itu, ia adalah wanita cantik di antara para wanita cantik, dan karena itu, para pria di kelasnya berkumpul di sekelilingnya, mencoba merayu wanita muda itu dengan pesona mereka. Meskipun bersikap ramah, jelas dari tatapan gadis itu bahwa ia tidak tertarik pada pria manapun yang mendekatinya. Baru setelah instruktur datang ke depan kelas, para pria bubar dan langsung berdiri tegap. Membuat gadis pirang cantik itu mendesah lega. Hans pun sama tegapnya, dan instruktur itu segera melanjutkan dengan kata-kata, santai, setelah menatap anak laki-laki berseragam kadet itu selama beberapa detik. Jelas, ia penasaran mengapa anak sekecil itu ada di antara barisan kadetnya dan segera meminta Hans untuk memperkenalkan diri. Nak, perkenalkan dirimu, dan jelaskan alasan mengapa anak sepertimu ada di kelasku. Instruktur tersebut tidak diberitahu bahwa Hans ada di kelasnya, atau bahwa anak laki-laki seusianya akan ada di kelasnya. Ia tidak langsung mengenali sang pangeran, yang sama sekali tidak aneh karena di luar korps kadet, Hans kebanyakan menghabiskan waktu di istana bersama keluarga dan tunangannya. Hal ini tidak mengejutkan Hans, dan ia segera mengumumkan identitasnya. Hans von Kufstein, saya sudah lulus SMA dan memutuskan untuk menghabiskan tahun-tahun pendidikan tinggi saya di sini, di Akademi Perang Udara. Apakah itu masalah, Pak? Begitu kata von Kufstein terucap dari bibir anak laki-laki itu, seluruh kelas menatapnya dengan takjub. Tak seorang pun menyangka akan sekelas dengan anggota keluarga kekaisaran. Terutama karena anak-anak Berengar masih sangat kecil, tetapi anak laki-laki itu dengan jelas menyatakan bahwa ia telah lulus SMA, dan jelas telah diterima di Akademi Perang Udara. Sang instruktur langsung berkeringat dingin ketika menyadari bahwa seorang pangeran kekaisaran adalah anggota kelasnya. Kehadiran salah satu putri Bavaria muda di kelasnya cukup mengejutkan, tetapi kehadiran pangeran kekaisaran, anak laki-laki yang diduga kebanyakan orang akan menggantikan ayahnya, di kelasnya, sungguh terlalu berlebihan. Ia langsung mematahkan topeng ketegasannya saat berbicara kepada Hans seolah-olah Hans adalah atasannya. Maafkan saya yang mulia, saya tidak diberitahu bahwa Anda akan berada di kelas saya. Hans mengangkat sebelah alisnya ketika mendengar jawaban ini sebelum dengan sopan mengingatkan instruktur tersebut tentang tugasnya. Tuan, bolehkah saya mengingatkan Anda bahwa di bagian 2, paragraf 4 buku panduan siswa, dengan jelas dinyatakan. Semua kadet harus diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang bangsawan. Oleh karena itu, menurut saya, sungguh tidak dapat diterima jika Anda menyebut saya dengan gelar kerajaan. Silakan sebut saya dengan pangkat kadet saya. Anne von Wittelsbach langsung menatap Hans dengan rasa ingin tahu di mata safirnya saat mendengar Hans menolak perlakuan yang diinginkan. Ia tak pernah menyangka putra kaisar itu akan menganggap dirinya hanya seorang kadet biasa. Tingkah laku yang tak biasa ini menarik perhatian gadis itu. Ia yakin pria lain di ruangan ini tak perlu alasan untuk memamerkan keistimewaan mereka, seperti yang dilakukan banyak pria saat memperkenalkan diri kepadanya. Anne berusia 16 tahun ini, dan lulus SMA lebih awal, sama seperti Hans. Meskipun ditentang ayahnya, Anne tetap mendaftar di Akademi Perang Udara. Apa alasannya? Sederhananya, ia bergabung dengan militer agar bisa menghindari pernikahan yang tidak menguntungkan. Tak lama setelah perayaan Hari Kemenangan, di mana ia menolak ajakan Pangeran Skotlandia, Anne mendapati dirinya bertunangan dengan Pangeran Saxon ketiga. Hanya ada satu masalah besar, pria itu rakus yang sangat gemuk dan sadis. Jika rumor itu benar, Pangeran Saxon ketiga memperlakukan istri-istrinya dengan cukup kejam, dan dari beberapa pertemuannya dengan sang pangeran, Anne yakin bahwa semua itu benar.
Selama ia berada di akademi militer dan menjalani dinas aktif di angkatan bersenjata, ia berhak menolak calon istri yang mungkin dijodohkan oleh keluarganya. Ketentuan ini disahkan menjadi undang-undang dengan satu tujuan, yaitu menanamkan rasa loyalitas tambahan pada para perwira Brengar. Dengan kata lain, selama kau menjadi bagian dari angkatan bersenjataku, kau tidak terikat pada keinginan dan kemauan keluargamu, betapapun berkuasanya mereka. Oleh karena itu, banyak pemuda yang ingin masuk akademi militer dengan harapan menghindari pertunangan yang tidak menguntungkan. Kebetulan, Anne adalah seorang perempuan dengan tujuan yang sama. Namun, setelah menyaksikan Hans dan perilakunya yang baik, Anne langsung mempertimbangkan kembali rencananya sebelumnya. Meskipun ia tahu Hans punya 4 tunangan, Hans diizinkan memiliki hingga 5 istri, dan meskipun usianya masih muda, ia jelas merupakan pilihan yang lebih baik daripada si gendut itu. Ia lebih suka membeli pelarian permanen dari keinginan ayahnya, daripada kebebasan sementara. Lagi pula, begitu ia menyelesaikan wajib militernya setelah lulus, ayahnya bisa dengan mudah mengendalikannya agar ia diberhentikan. Maka, setelah berpikir sejenak, gadis itu tersenyum dan mengedipkan mata kepada Hans, tindakan yang langsung memancing amarah para pria lain di kelas. Hans memasang wajah tabah saat melihat putri Bavaria yang cantik itu menunjukkan ketertarikannya. Namun, dalam hati, jantungnya berdebar kencang. Baru sekarang ia menyadari bahwa aturan yang sama yang berlaku untuk Anne juga berlaku untuknya. Ingrid telah menjadi pengganggu bagi pemuda itu sejak pertama kali tiba di Kufstein. Meskipun cantik dan bertubuh ideal, perempuan itu terus-menerus berselisih dengan tunangan-tunangannya yang lain. Hal itu hanya membuat Hans pusing selama 1,5 tahun terakhir. Jika ia benar-benar menginginkannya, Hans bisa memanfaatkan dinas militernya sebagai sarana untuk menikahi ketiga putrinya yang lain ketika ia dewasa, tetapi menolak pertunangan dengan Ingrid. Semua itu dilakukannya sambil menikahi 2 perempuan lain pilihannya. Tentu saja, ia bisa saja memberitahu ayah atau ibunya bahwa ia tidak bahagia dengan Ingrid, dan mereka akan dengan mudah membatalkan pertunangannya. Namun, Hans tidak tahu hal ini, dan sangat takut mengecewakan ayahnya. Karena itu, ia telah berjuang selama 1,5 tahun terakhir dengan sekuat tenaga. Dengan pemikiran inilah Hans akhirnya tersenyum kembali kepada Anne dan melambaikan tangan. Ia berpikir mungkin ia harus mengenal wanita muda secantik itu, kalau ia tak bisa menyingkirkan anggapan monogami Ingrid yang ketat, yang memicu omelannya yang tak henti-hentinya. Dengan demikian, hari pertama Hans di Akademi Perang Udara berjalan cukup baik. Bab 835 Putra Ular Berbulu. Teleksikli duduk bertelanjang dada di tengah istana ayahnya di kota Tenochtitlan. Seorang bayi berambut pirang mendekap erat di dadanya, menghisap susu yang tersimpan di balik puting coklatnya yang montok. Putri Aztek membelai rambut halus bayi itu sambil berbicara kepadanya dengan nada lembut dan penuh kasih sayang. Putraku Cualcoatl, kau adalah dewa berambut emas, suatu hari nanti kau akan memerintah kekaisaran ini dan membawa rakyat kita ke era kemakmuran yang baru. Namun, pertama-tama kau harus minum susu ibumu dan tumbuh kuat, seperti ayahmu. Meskipun Teleksikli menyadari bahwa Brengar bukanlah dewa sejati, ia kini datang untuk memujanya. Setelah bertahun-tahun berkelana antara kampung halamannya dan Kufstein, perempuan itu harus mengakui bahwa apa yang telah dilakukan Brengar bagi rakyatnya sungguh merupakan mukjizat. Hubungan antara Putri Aztek dan Kaisar Jerman tidak diketahui oleh keluarga pria itu, atau begitulah yang ia kira. Mereka merahasiakannya untuk menghindari drama yang tidak perlu dengan beberapa istri pria itu yang lebih cemburu. Karena itulah Teleksikli belum bisa memamerkan bayi laki-lakinya yang sehat kepada ayahnya. Bagi siapapun di Kekaisaran Aztek, bayi laki-laki Cualcoatl secara harfiah adalah putra ular bulu, yang telah memilih putri prajurit Teleksikli sebagai istrinya. Atau setidaknya inilah cerita yang dikisahkan Teleksikli ketika pulang ke rumah dalam keadaan hamil. Anak laki-laki itu terus minum susu ibunya hingga ia tak sanggup lagi. Setelah itu, Teleksikli membaringkannya di tempat tidurnya. Setelah membiarkan putranya yang masih kecil beristirahat, Putri Aztek kembali ke aula besar istana ayahnya, tempat pria itu duduk menunggunya. Itzcoatl tersenyum lebar saat ia mengumumkan kabar baik itu kepada putrinya. Aku punya kabar baik, putriku tercinta. Saudara-saudaramu telah sepakat untuk melepaskan klaim mereka atas tahtaku demi putra sucimu. Ketika aku akhirnya meninggal dunia, Cualcoatl akan menjadi kaisar baru rakyat kita. Teleksikli hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu memeluk ayahnya dengan gembira. Hanya ia dan lelaki tua itu yang menyadari bahwa kekaisaran Jerman bukanlah negeri para dewa. Setelah mengungkapkan fakta bahwa ia sedang mengandung anak Brengar kepada ayahnya, ia telah memaksa ayahnya untuk mendukung kebohongan bahwa putranya benar-benar milik dewa Quetzalcoatl. Butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya, tetapi bersama-sama, Teleksikli dan Itzcoatl berhasil meyakinkan para pangeran kekaisaran Aztek untuk mengizinkan keponakan mereka naik tahta.
Ini merupakan kabar baik karena berbagai alasan. Berengar tidak hanya mendukung putra-putranya, terlepas dari legitimasi mereka, tetapi juga berarti Kaisar akan lebih mendukung dalam urusannya dengan Kekaisaran Aztec di masa depan. Namun, Telexictli tidak peduli dengan semua ini, dan lebih peduli dengan bagaimana upaya perang berjalan. Karena itu, ia tidak ragu untuk bertanya kepada ayahnya tentang hal ini. Apakah orang Maya masih menyusahkanmu? Kau tahu aku bisa pergi ke sana dan membantu, kan? Meskipun Telexictli menawarkannya, ayahnya menolaknya sambil menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Kau sekarang istri ular berbulu itu. Jika kau terluka di medan perang, atau lebih buruk lagi, itu akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat kita. Maaf, Telexictli, tapi kau tidak akan bertempur lagi. Kau akan membesarkan putramu menjadi penguasa sejati. Mungkin kau bisa meyakinkan ayah kandungnya untuk membantu. Kau selalu bilang betapa hebatnya Jerman. Mungkin sudah saatnya kau pindah ke sana secara permanen bersama Quetzalcoatl. Saya tidak tahu persis apa yang membuat Anda memilih pria itu sebagai ayah dari anak Anda, tetapi anak laki-laki itu akan membutuhkan ayahnya jika ia ingin tumbuh menjadi pria sejati. Jika saya tidak salah, armada Jerman akan berlayar kembali ke Brandstad dalam beberapa minggu ke depan. Anda harus mengikuti mereka kembali ke Reich dan meyakinkan Berengar untuk membantu membesarkan putra Anda. Soal perang dengan Maya, berjalan lebih lambat dari yang kuharapkan, tetapi kemenangan sudah pasti. Kau tak perlu khawatir lagi. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi, kita akan sepenuhnya menaklukkan tetangga selatan kita. Kakak tertuamu saat ini memimpin upaya perang, dan seperti yang kau tahu, dia lebih dari mampu meraih kemenangan sendirian. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu, dan itu bukan medan perang. Telexictli menggigit bibir bawahnya dengan sedih. Seumur hidupnya, ia berlatih dan bertempur di medan perang. Kini perannya diturunkan menjadi ibu rumah tangga, dan ia tidak menyukainya. Seolah itu belum cukup merepotkan, ada hal lain yang membuatnya khawatir. Sejauh pengetahuan Telexictli, tak seorang pun dalam keluarga Berengar mengetahui perselingkuhan mereka, dan jika dia muncul di istana dengan seorang pemuda yang tampak seperti perpaduan antara dirinya dan sang kaisar, serta menuntut agar pria itu membesarkan putranya, hal itu hanya akan menimbulkan masalah. Akan tetapi, ayahnya benar, sehingga dia mendesah berat sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan kata-kata ayahnya. Baiklah, aku akan membawa Quetzalcoatl ke Brandstad dan naik kapal berikutnya kembali ke Reich. Terima kasih ayah, atas semua dukungan yang telah ayah berikan kepadaku dan putraku. Aku berjanji dia akan dibesarkan di Kufstein untuk menjadi penguasa yang baik, dan ketika kita akhirnya kembali, dia akan memimpin rakyat kita menuju era kemakmuran yang baru. Kaisar Aztec mengangguk dan tersenyum, lalu memeluk dan mencium kening putrinya. Setelah itu, ia membantu putrinya berangkat ke Reich. Dalam beberapa minggu, Telexictli kembali ke Kufstein dengan putranya yang masih kecil dalam pelukannya. Segera setelah tiba di ibu kota Jerman, Telexictli dan putranya dikawal ke markas intelijen kekaisaran oleh beberapa tentara bersenjata lengkap. Rupanya, Linde sudah mengetahui alasan kunjungannya dan telah mengambil langkah pertama. Si cantik berambut merah tersenyum lembut saat menatap Telexictli dan putranya. Meskipun demikian, mata Telexictli tertuju pada bagian lain tubuh wanita itu. Perut Linde membuncit, sedemikian rupa sehingga sang putri Aztec menduga ia bisa melahirkan kapan saja. Segera terlihat jelas bahwa Berengar sibuk melahirkan selama masa damainya yang singkat. Namun, ini tidak penting, Telexictli justru menginginkan jawaban, tetapi sebelum ia sempat mempertanyakan mengapa ia diseret ke intelijen kekaisaran, Linde berbicara dengan nada tegas. Saya tahu tentang hubungan Anda dengan suami saya, dan saya juga tahu bahwa anak laki-laki di pangkuan Anda adalah putranya. Izinkan saya menjelaskannya secara singkat. Kerajaan akan menyediakan villa dan staf yang memadai untuk membantu Anda merawat anak itu. Aku juga akan memastikan suamiku mengunjungi rumahmu secara teratur untuk membantu memastikan anakmu hidup stabil, dan tentu saja untuk memenuhi kebutuhanmu. Kau boleh punya anak haram sebanyak yang kau mau bersamanya, aku tidak peduli. Syarat saya adalah Anda tidak boleh datang ke istana tanpa perjanjian yang sah, dan jangan pernah datang bersama putra Anda atau calon anak Anda. Keseimbangan hubungan Berengar dengan istri-istrinya rapuh. Saat ini, kami semua sedang hamil, atau baru saja melahirkan anak kami sendiri. Hal terakhir yang dibutuhkan gadis-gadis lain adalah perempuan lain yang mengaku bahwa Berengar adalah ayah dari anaknya. Mengerti? Mendengar hal ini, Telexictli menundukkan kepalanya dengan hormat. Ia sangat berterima kasih atas kebaikan hati yang ditunjukkan Linde, dan karena itu, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya secara lisan. Terima kasih, sungguh, dari lubuk hatiku. Linde hanya tersenyum pada Telexictli dan putranya sebelum mencubit lembut pipi anak laki-laki itu sambil mengomentari penampilannya. Dia imut banget. Aku yakin kalau dia besar nanti,
dia bakal mirip banget sama ayahnya, loh, kalau kulitnya coklat. Pastikan kamu membesarkan anak ini dengan benar. Lagi pula, dia bakal jadi kaisar Aztec di masa depan. Telexictli terkejut melihat Linde begitu ramah kepada putranya. Ia yakin wanita itu akan tersinggung dengan keberadaan Quetzalcoatl. Namun, putri Aztec itu tidak mengerti betapa besar cinta Linde kepada Berengar. Dari sudut pandang Linde, setiap anak yang dimiliki Berengar adalah perpanjangan dari dirinya sendiri dan harus disayangi. Inilah salah satu dari banyak alasan mengapa semua anak Berengar, terutama yang memiliki istri-istri lain, menganggap Linde sebagai ibu mereka. Meskipun Linde sangat fokus membesarkan anak-anaknya sendiri, ia juga membantu anak-anak perempuan lain dengan anak-anak mereka. Tentu saja, ia berniat melakukan hal yang sama dengan Quetzalcoatl. Sejak hari itu, Telexictli akan membesarkan putranya di perbatasan Reich. Setiap ada kesempatan, Berengar akan menghabiskannya di rumah Telexictli, bercinta dengan majikannya, dan menjadi bagian dari kehidupan anak haramnya. Lagi pula, sangat sulit bagi seorang anak laki-laki tanpa ayah untuk menjadi pria sejati, dan Berengar tahu betul hal itu. Bab 836 Obat Malaria. Sudah hampir 1 tahun 7 bulan sejak Pax Germania pertama kali dimulai, dan selama masa damai dan makmur ini, banyak kemajuan telah terjadi di dalam wilayah Reich. Teknik, kedokteran, kimia, fisika, termasuk di antara banyak bidang ilmiah yang berkembang pesat. Sejak Pax Germania dimulai, Berengar telah memberikan perintah kepada perusahaan farmasi terbesar di negara itu, yang sahamnya secara pribadi ia miliki sekitar 15%. Perintah itu adalah untuk meneliti malaria, dan menemukan cara untuk melawan dampaknya. Jutaan mark telah digelontorkan untuk penelitian dan pengembangan obat malaria, dan akhirnya, obat yang efektif telah diciptakan. Saat ini, Aldo von Passo sedang duduk di hadapan Berengar di tengah ruang kerja kaisar. Ia meletakkan sebuah pil putih kecil di atas meja dengan senyum bangga di wajahnya. Melihat obat itu, Berengar tercengang. Dari sudut pandangnya, tampaknya obat itu tidak berbeda dengan obat pereda nyeri yang dijual bebas. Karena itu, ia segera meminta klarifikasi tentang benda apa sebenarnya benda itu. Aldo, apa-apaan ini? Kau menyerbu ke kantorku dan bilang kau telah membuat terobosan dalam bidang apa, entah apa, lalu kau menjatuhkan satu pil di mejaku begitu saja. Terobosan apa yang kau buat? Dan obat apa ini? Senyum puas Aldo entah bagaimana menjadi lebih terlihat saat dia memberi kuliah kepada Berengar tentang penemuan terbarunya. Berkat investasi Anda, perusahaan saya, Air Medical Industries, telah mencapai terobosan besar di bidang pengobatan malaria. Nama kimia obat ini adalah hidroksiklorokuin. Aldo hendak mengoceh panjang lebar tentang kimia ketika Berengar mengangkat tangannya dan membungkamnya dengan satu kalimat. Tak usah bicara lagi, aku mengerti. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti apa itu hidroksiklorokuin? Lagi pula, obat itu sudah cukup terkenal di masa lalunya. Sekitar setahun sebelum kematiannya sebagai Julian, sebuah pandemi global telah terjadi. Pada tahap awal wabah, banyak orang yang membuat klaim-klaim liar tentang apa yang menyebabkannya, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Salah satunya adalah gagasan bahwa hidroksiklorokuin dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Terlepas dari klaim yang beredar tentang obat tersebut dan efektivitasnya dalam melawan virus tertentu, hidroksiklorokuin tetap menjadi salah satu cara yang paling terbukti untuk mengobati malaria. Sungguh mengejutkan Berengar bahwa para ilmuwannya telah melewatkan pengobatan sebelumnya, yaitu kina dan klorokuin, dan langsung beralih ke pengobatan yang paling efektif. Atau setidaknya pengobatan paling efektif yang tidak memiliki efek samping yang mengerikan. Meskipun Aldo bahkan lebih terkejut daripada sang kaisar. Ia kesulitan menerima kenyataan bahwa Berengar sudah tahu tentang obat itu. Bagaimana mungkin pria itu punya waktu untuk membaca laporan studinya padahal ia punya begitu banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Namun, keyakinannya dalam mengetahui zat kimia itu justru membuat ilmuwan tua itu semakin terkesan dengan kaisarnya. Meskipun Aldo berhidung coklat, keyakinan itu datang dari rasa hormat yang tulus, dan itulah mengapa Berengar bisa menoleransi pria itu. Berengar memegang pil itu di tangannya dan mengungkapkan pandangannya tentang betapa pentingnya pil itu bagi rencana masa depannya. Kita sekarang punya cara untuk mengobati penyakit paling berbahaya di dunia ini. Dengannya, pasukan kita akan mampu maju ke negeri manapun tanpa takut tertular malaria. Harus kuakui, aku sangat terkesan. Kau dan timmu benar-benar melampaui dirimu sendiri kali ini, Aldo. Meskipun aku terkesan dengan hasilmu, aku khawatir masih banyak yang harus kuminta dari bakatmu. Setelah kita menemukan cara untuk mengobati malaria, saya ingin Anda meneliti obat cacar. Jangan khawatir soal dana, saya berjanji akan mendukung Anda semampu saya. Harus saya akui, meskipun saya tidak tahu banyak tentang virus ini, saya tetap bisa memberi Anda petunjuk untuk memulai upaya Anda dalam menyembuhkannya. Anda dan tim Anda harus menyelidiki hubungan antara cacar sapi dan cacar.
Yang saya tahu, pemeras susu cenderung tidak mengalami reaksi separah itu akibat virus cacar. Cari tahu alasannya, dan Anda beserta perusahaan Anda akan dapat segera mengembangkan obat yang tepat untuk penyakit yang begitu parah. Aldo menundukkan kepalanya sekali lagi kepada Kaisar, seraya menerima tanggung jawab ini dengan penuh semangat. Tentu saja, seperti biasa, saya berterima kasih atas dukungan Anda. Mungkin butuh 1 dekade, tapi saya yakin kita akan segera menemukan obat cacar. Aldo cenderung melebih-lebihkan perkiraan jangka waktunya. Dengan petunjuk yang diberikan Berengar, kemungkinan besar butuh waktu paling lama 5 tahun sebelum obat cacar yang tepat ditemukan. Berengar selalu mengaku pengetahuannya terbatas dalam hal kedokteran dan kimia, tetapi entah bagaimana ia selalu punya petunjuk yang bisa memulai semuanya. Ahli kimia jenius itu sangat penasaran dari mana Kaisar mendapatkan pengetahuannya. Pertanyaan itu telah menggerogoti pikirannya selama bertahun-tahun. Namun, Berengar tidak pernah mengizinkan Aldo menyelidiki latar belakangnya, dan jika pria itu jujur pada dirinya sendiri, ia tidak punya alasan yang tepat untuk melakukannya. Ia sungguh lebih suka jika asal-usul pengetahuan Berengar selamanya menjadi salah satu misteri terbesar kehidupan. Kebanyakan orang yang tinggal di Jerman tidak tahu betapa besar Reich modern dibangun di atas pengetahuan yang tersimpan dalam benak Berengar. Pengetahuan yang tampaknya tidak memiliki penjelasan yang masuk akal atas keberadaannya. Meskipun Aldo tidak mau mengakuinya, mungkin klaim reformasi Jerman bahwa Santo Berengar yang terberkati adalah seorang nabi yang dikaruniai Tuhan dengan pengetahuan tak terbatas adalah satu-satunya penjelasan yang valid untuk pertanyaan ini. Namun, ia tahu klaim ini berasal dari Ludolf, yang memperkenalkannya sebagai cara untuk melawan jemaat parokinya yang semakin bertambah, yang mulai lebih menghormati Berengar daripada Kristus sendiri. Lagi pula, jika Berengar adalah seorang nabi Tuhan, maka ia sungguh-sungguh Tuhan di surga, dan bukan hanya satu orang pun yang telah memperkaya rakyat Jerman sedemikian rupa. Satu-satunya kelemahan penalaran ini adalah fakta bahwa Berengar tidak pernah mengaku sebagai seorang nabi. Ia juga tidak pernah mengklaim bahwa pengetahuannya berasal dari Tuhan sendiri. Namun, hal itu tidak menghentikan gereja untuk berusaha menyelamatkan muka. Ironisnya, upaya gereja untuk membuat kaum reformis berhenti menyembah Berengar justru menjadi bumerang yang spektakuler. Fakta bahwa Ludolf, yang merupakan kepala gereja, menyatakan Berengar sebagai santo yang hidup, sekaligus seorang nabi Tuhan, justru meningkatkan semangat mereka yang berdoa kepada kaisar mereka. Sementara pikiran-pikiran ini berkecamuk di benak Aldo, Berengar dapat melihat cara pria itu menatapnya, dan langsung curiga ada sesuatu di wajahnya. Ia segera menyentuh wajah tampan pria itu dengan tangannya sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. "Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku?" Aldo hanya terkekeh melihat sikap Berengar dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan pria itu dengan sungguh-sungguh. "Tidak, saya hanya bertanya-tanya apakah Anda benar-benar seorang nabi yang diutus Tuhan untuk memimpin rakyat Jerman menuju kemakmuran." Berengar terdiam beberapa saat sebelum tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar pertama kalinya ia mendengar pernyataan sekonyol itu. Ia memutuskan untuk mengolok-olok apoteker itu, tetapi ia melakukannya dengan cara yang sembunyi-sembunyi. "Aku, seorang nabi. Mungkin. Atau mungkin aku manusia dari masa depan yang ditarik kembali ke masa lalu oleh dewa pagan. Apapun itu, tak penting dari mana asal pengetahuanku. Yang penting aku menggunakannya untuk kebaikan bangsaku. Kalau tak ada lagi yang bisa kukatakan, kurasa kau punya pekerjaan yang harus kau selesaikan. Sampai jumpa lagi, sahabatku." Aldo hanya terkekeh mendengar kata-kata Berengar. Pria itu jelas-jelas sedang bercanda dengannya. Ditarik kembali ke masa lalu oleh dewa pagan. Sungguh, itu omong kosong belaka. Setelah tertawa bersama Kaisar, ia meninggalkan istana dan kembali ke labnya, di mana ia segera mulai menyelidiki hubungan antara cacar sapi dan cacar. Berengar menatap pil putih kecil di tangannya dengan senyum lebar. Obat ini akan memungkinkan pasukannya menjelajahi dunia tanpa takut akan penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia. Jika para prajurit Reich berencana menghabiskan waktu yang signifikan di India dan Asia Tenggara, mereka akan membutuhkan obat ini untuk bertahan hidup. Untungnya, ia telah mengembangkannya jauh sebelum invasinya ke Kekaisaran Anangpur dimulai, karena pada saat ia menurunkan pasukannya ke India untuk mengamankan tahta bagi Darya, ia sudah memiliki persediaan obat malaria yang cukup. Bab 837 Delegasi Majapahit tiba bagian L. Berdiri di dermaga Trieste, berdirilah sebuah delegasi dari Kerajaan Majapahit, yang terletak di wilayah yang kelak akan dianggap sebagai Indonesia dan Malaysia. Para anggota delegasi ini menatap kota pelabuhan Jerman itu dengan takjub. Armada pertama Angkatan Laut Jerman, atau yang saat itu masih ada, sedang bertugas aktif, berlayar melintasi Mediterania sambil mempertahankan hegemoni Jerman di lautan tersebut. Dengan demikian, para tamu asing tersebut belum melihat seberapa jauh supremasi maritim Jerman. Namun,
terdapat beberapa kapal kecil yang berpatroli di teluk. Kapal-kapal serang cepat ini adalah kapal-kapal yang dikeluarkan untuk penjaga pantai Jerman, dan mereka berpatroli di garis pantai untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang terjadi di perairan teritorial Jerman. Di pelabuhan, yang menghadap ke seluruh kota, terdapat patung perunggu kolosal berwujud seorang perempuan yang membawa obor di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Perempuan ini adalah Germania, representasi antropomorfik bangsa Jerman. Colossus Trieste, demikian sebutannya, dimodelkan berdasarkan patung Niederwalde dari masa lalu Berengar dan patung Liberty. Patung ini bukan hanya monumen kemenangan Jerman, tetapi juga mercusuar yang ditugaskan oleh Kaisar untuk perayaan Hari Kemenangan tahunan kedua. Pemandangan patung monumental tersebut, bersama dengan banyaknya kapal kargo baja besar yang datang dan pergi dari teluk, membuat pasukan Majapahit takjub. Meskipun mereka telah melihat kapal-kapal kargo baja ini melintasi Malaka langsung selama kurang lebih 2 tahun terakhir, mereka tidak pernah menyangka Reich memiliki begitu banyak kapal seperti itu. Seorang pria tua yang merupakan salah satu delegasi Indonesia segera berbicara kepada seorang wanita muda cantik yang memimpin rombongan. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terintimidasi. Bukan hanya pelabuhannya yang luar biasa mengesankan, tetapi kendaraan-kendaraan di jalanan yang bergerak sendiri, membuat kota pelabuhan Jerman itu terasa seperti dunia yang berbeda. Putri, tempat apa ini? Mungkinkah kita telah memasuki kota para dewa? Meskipun wajah delegasi Majapahit dipenuhi ketakutan, perempuan muda yang disebut Putri itu hanya menggelengkan kepala. Ada campuran rasa takjub dan kagum di mata perempuan itu saat ia mengamati setiap pemandangan dan suara aneh yang ada di kota Trieste. Mungkin kedengarannya seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Kurasa kita baru saja menginjakkan kaki di negeri yang jauh lebih maju daripada tanah air kita. Ke tempat yang menurutku benar-benar orang-orang ini menyaingi kekuatan para dewa. Kata-kata perempuan muda itu selaras dengan anggota delegasi lainnya. Meskipun hanya sesaat sebelumnya, penerjemah yang mendampingi delegasi itu terkekeh saat menyampaikan pandangannya tentang hal tersebut. Jika Anda menganggap ini mengesankan, tunggu sampai Anda melihat keretanya. Tuan rumah Indonesia memandang penerjemah itu dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa itu kereta api, tetapi mereka ingin tahu lebih banyak. Lagi pula, mereka tahu latar belakangnya. Penerjemah itu berasal dari anak benua India yang pernah berdagang dengan Kekaisaran Jerman dan Majapahit. Selama bertahun-tahun, ia menghabiskan banyak waktu mempelajari bahasa Jerman agar bisa menjadi penerjemah bagi pedagang lain, posisi yang sangat diminati dan bergaji sangat tinggi. Ketika keluarga kerajaan Majapahit mencari seseorang yang bisa menerjemahkan kata-kata mereka ke dalam bahasa Jerman, mereka menemukannya sesuai dengan keinginan mereka. Maka, mereka dengan penuh harap menunggu untuk melihat apa sebenarnya alat misterius yang dikenal sebagai kereta api ini. Sayangnya, sesaat kemudian, harapan para delegasi Majapahit pupus oleh seorang pria Jerman bertubuh jangkung yang mengenakan setelan jas resmi. Saya khawatir Anda harus naik kereta lagi di lain hari. Jadwal Kaisar sangat padat, dan beliau tidak punya waktu untuk menunggu Anda seharian. Karena itu, saya ditugaskan untuk mengantar Anda ke ibu kota dengan salah satu kendaraan pribadinya. Pria itu berkumis kekaisaran, dan selempang emas melintang di rompi jasnya. Ia juga menyematkan salib di dada kiri jas hitamnya. Di satu tangan, ia memegang tongkat jalan, dan di atas kepalanya, ia mengenakan topi tinggi. Pria itu dengan sopan membungkuk kepada delegasi sebelum memperkenalkan diri. Nama saya Balthasar Ritter von Stotzer dan saya adalah duta besar yang ditugaskan untuk menyambut Anda di perbatasan Reich. Atas nama Kaisar Berengar von Kufstein, saya secara pribadi ingin menyambut Anda di Jerman. Setelah perkenalan saya selesai, silakan ikuti saya ke kapal udara, kita akan segera berangkat ke Kufstein. Sang penerjemah menerjemahkan kata-kata itu, dan hampir buang air besar saat melakukannya. Rumor bahwa Jerman mampu terbang telah menyebar sejak perayaan Hari Kemenangan pertama. Namun, tak seorang pun benar-benar mengonfirmasinya hingga kini. Lagi pula, jumlah kapal udara terbatas, dan pesawat, meskipun saat ini sedang diproduksi massal, merupakan rahasia militer yang dijaga ketat. Membayangkan bahwa ia bisa menaiki kapal udara hanya sebagai penerjemah saja merupakan kehormatan tertinggi bagi seorang pria yang sebelumnya menggantungkan hidupnya pada penjualan rempah-rempah di seluruh Asia dan Eropa. Oleh karena itu, pasukan Majapahit dikejutkan dengan kejutan yang mencengangkan saat mereka mengikuti sang duta besar menuju tempat berlabuh tempat kapal udara kaku itu berada. Setelah menaiki serangkaian kereta yang disediakan oleh kerajaan, pasukan Majapahit menuju ke kapal udara, yang mereka pandang dengan tak percaya. Kapal udara itu sangat besar, lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Karena itu, mereka sulit mempercayai bahwa benda seperti itu bisa terbang. Namun, setelah menaiki kapal, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan kemewahan luar biasa yang ada di dalamnya.
Seolah-olah Berengar telah merancang airship sebagai sarana perjalanan yang sangat mewah. Airship itu praktis bagaikan istana di udara, dengan semua aksen emas dan meja marmer sebagai buktinya. Begitu semua orang sudah masuk, Baltasar berbicara kepada para tamu kaisar dengan senyum lebar di wajahnya. Anggap saja rumah sendiri. Ada yang mau minuman keras. Ada bar lengkap dengan bartender yang bisa meracik apapun yang terpikirkan. Kalau tidak, mungkin makanan enak. Meskipun kecepatan pesawat ini lebih tinggi, tetap butuh beberapa jam untuk mencapai ibu kota. Buat diri kalian nyaman saat kita lepas landas. Setelah mengatakan ini, Baltasar mengeluarkan piringan hitam dari sakunya dan menempelkannya pada gramofon yang ada di kapal. Saat kapal udara itu terangkat ke udara, sebuah lagu yang terkenal di seluruh kekaisaran, yang dikenal sebagai Flight of Valkyrie, mulai mengalun di seluruh kabin. Delegasi Majapahit kembali terkejut saat mereka mencari asal-usul musik yang begitu rumit. Hal ini membuat sang duta besar tertawa sambil menunjuk alat itu. Sebuah penemuan baru, oleh beberapa ilmuwan berbakat kita. Alat ini memungkinkan kita memutar musik di rumah kita sendiri. Kaisar membeli alat ini untuk digunakan di pesawat, duduk santai, dan nikmati musik sambil kita melayang menuju tujuan. Meskipun nada bicara duta besar terdengar ramah, tak satu pun delegasi yang mampu bersantai. Lagi pula, mereka sedang melayang di udara, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menatap raih di bawah melalui jendela, yang terus mengguncang otak mereka hingga mereka tiba di Kufstein. Setelah beberapa jam, Zeppelin tiba di Kufstein, tempat pesawat itu benar-benar berhenti. Setelah turun dari pesawat, para delegasi Majapahit memasuki jalan-jalan kota, di mana mereka terpukau oleh pemandangan yang mereka lihat. Dikelilingi pegunungan di semua sisi, kota Kufstein sungguh merupakan pemandangan yang menakjubkan. Sebuah patung kolosal lain berdiri di tengah mereka saat mereka memandang kaki bukit untuk melihat patung perunggu tua Berengar dan kudanya, Erwin, yang berdiri sebagai penjaga abadi ibu kota Jerman. Sang putri Majapahit, dan rombongannya yang lain, tiba-tiba ingin berjalan-jalan tanpa tujuan, sambil memandangi arsitektur kota yang tertata rapi. Namun, Baltasar tidak membiarkan mereka begitu bebas, dan segera membawa mereka ke kereta lain yang akan mengantar mereka ke istana. Setelah melewati gerbang istana kekaisaran, Putri Majapahit menatap takjub para pengawal istana Berengar, yang mengenakan seragam hitam dan emas yang berlebihan sambil memanggul senapan G27. Para pengawal itu dengan saksama memperhatikan para delegasi Indonesia saat mereka membukakan pintu, mempersilakan para delegasi asing masuk ke rumah termewah di planet ini. Saat sang Putri Majapahit melangkahkan kaki di aula utama, ia melihat pemandangan megah Kaisar Jerman duduk di singgasananya yang bersih. Sebelum ia sempat memperkenalkan diri, pria berambut emas itu berbicara dengan nada tegas namun ramah. Jadi, kamu akhirnya tiba. Bab 838 Delegasi Majapahit tiba bagian 2. Selama hampir 2 tahun, Berengar telah mengirimkan barang ke dan dari dinasti Ming. Tentu saja, kapal-kapal baja raksasa ini harus melewati Selat Malaka. Wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit, dan meskipun lalu lintas kapal melewati wilayah tersebut terus-menerus, Berengar tidak membayar pajak. Meskipun ada beberapa upaya oleh Angkatan Laut Kerajaan Majapahit untuk memaksa kapal-kapal Jerman berhenti, semuanya gagal. Awalnya, keluarga Kerajaan Majapahit tidak tahu siapa pemilik kapal-kapal raksasa baja ini, dan telah menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki asal-usul mereka. Akhirnya, setelah hampir 2 tahun, mereka menemukan jawabannya, ketika seorang delegasi Ming mengunjungi tanah air mereka dan menyebut kapal-kapal itu sebagai kapal Jerman, yang kemudian diikuti dengan nasihat agar Majapahit membiarkan mereka. Setelah mempertimbangkan dengan saksama cara menghadapi Jerman, Raja Majapahit mengirim delegasi ke Kufstein untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Pemimpin delegasi ini adalah Putri Raja, seorang wanita muda yang cantik bernama Anggraini. Di kerajaan Majapahit, para perempuan keluarga kerajaan sering bertindak sebagai penasihat raja, dan perempuan muda berusia awal 20-an ini pun tak terkecuali. Namun, saat ia menatap Kaisar Jerman itu, ia tak kuasa menahan rasa takjub yang luar biasa. Namun, sebelum ia sempat memperkenalkan diri, seorang anak kecil berteriak-teriak memasuki balai agung dengan menunggangi seekor macan tutul dewasa. Anak ini tak lain adalah Joseph, putra bungsu Berengar, dengan Linde. Anak laki-laki itu berambut pirang seperti ayahnya, dengan mata biru langit seperti ibunya. Dalam beberapa hal, ia lebih mirip Henrietta daripada kedua orang tuanya. Anak laki-laki itu berpegangan erat pada punggung leopard yang melesat melewati aula besar dengan kecepatan tinggi. Begitulah, sampai Berengar berteriak pada mereka berdua. Joseph, Genseric, keluar. Baik anak kecil maupun macan tutul itu menundukkan kepala karena malu sebelum akhirnya merajuk dan keluar dari ruangan. Berengar mendesah berat dan menyandarkan dahinya di telapak tangannya.
Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan suasana hatinya, dan setelah itu, ia berdiri dari singgasananya dan berjalan menuju para delegasi Indonesia. Maaf, anak saya agak nakal dengan hewan peliharaan saya. Semoga mereka tidak membuat Anda takut. Rahang sang putri Indonesia ternganga melihat seorang anak laki-laki kecil menunggangi seekor macan tutul dewasa, seolah-olah itu tunggangan biasa. Macan tutul itu adalah macan tutul Afrika, dan karena itu, ukurannya sedikit lebih besar daripada macan tutul yang dikenalnya di Jawa. Tentu saja, Genseric tidak mengizinkan anak manapun menungganginya. Linde telah bertanggung jawab atas binatang itu dan membesarkannya seolah-olah ia adalah salah satu anaknya sendiri, dan karena itu, macan tutul perkasa itu tumbuh bersama pangeran muda Joseph. Keduanya praktis tak terpisahkan, dan sering bermain bersama. Genseric, bagaimanapun juga, adalah anak dari familiar dewa, dan karena itu, kecerdasannya meningkat, hampir setara dengan anak manusia. Oleh karena itu, ia mampu bergaul dengan anak laki-laki itu seolah-olah mereka benar-benar saudara. Wajar saja, sebagai macan tutul, ia tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki manusia itu, dan karena itu, ia sering bermain-main dengan mengajak anak laki-laki itu berkeliling istana yang luas. Tingkah laku predator puncak yang luar biasa jinak ini mungkin merupakan hal paling membingungkan yang disaksikan delegasi Indonesia sepanjang hari, dan mereka terdiam. Sementara itu, Berengar, ia mengagumi kecantikan alami sang putri. Soal perempuan Asia, Berengar lebih menyukai perempuan cantik berkulit giok dari timur laut benua. Namun, ia harus mengakui bahwa putri ini juga sesuai dengan seleranya. Saat mengamati dada perempuan yang agak membulat itu, ia teringat Linde pernah berkata bahwa tidak masalah jika ia menyebarkan benihnya di antara para putri dunia. Tentu saja, ia berniat memanfaatkan hal ini, meskipun ia tidak berencana untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan perempuan itu. Sudah menjadi pepatah umum bahwa Genghis Khan memiliki puluhan ribu anak dengan ribuan wanita. Jika kisah lama itu tidak berlebihan, Berengar harus mengakui bahwa ia sangat tertinggal. Pria itu sudah berusia 30-an, namun ia memiliki kurang dari 20 anak, dengan segelintir wanita. Karena itu, ia memutuskan untuk bersikap sebaik-baiknya saat berdiri di hadapan wanita itu, dengan ketinggian lebih dari 30 cm di atasnya, dan menatap wajah cantiknya sebelum menanyakan nama sang putri. Kau berdiri di sini, di istanaku, sebagai tamuku, tapi aku masih belum tahu namamu. Agak kasar, iya. Wanita itu harus mendongak untuk melihat wajah tampan Berengar yang tersenyum padanya. Ia belum pernah bertemu pria setinggi itu sebelumnya dan cukup terkejut. Namun, semua yang telah dilihatnya di perbatasan Reich sejauh ini meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Setelah penerjemah menyampaikan kata-kata Kaisar, wanita itu berlutut dengan hormat sebelum memperkenalkan dirinya kepada pria itu. Nama saya Anggraini dari dinasti Rajasa. Senang sekali bertemu dengan Anda, wahai Kaisar yang perkasa. Cita-cita keadilan apapun yang Anggraini pegang saat pertama kali berangkat ke Reich kini telah mati. Ia tahu mustahil ia bisa meminta Reich membayar pajak saat mereka melewati Selat Malaka. Demi Tuhan, ia baru saja terbang di udara sejauh beberapa ratus kilometer. Hal seperti itu sungguh tak terbayangkan. Peradabannya sudah cukup maju untuk mengetahui bahwa Berengar dan orang Jerman bukanlah dewa, tidak seperti penduduk asli Amerika. Namun, ia masih sulit mempercayai semua yang telah ia lihat sejauh ini pada hari itu. Saking majunya, ia yakin bahwa orang Jerman bisa saja dianggap dewa mengingat betapa majunya peradaban mereka dibandingkan dengan peradabannya. Kapal udara itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perempuan itu. Di dunia ini, Islam belum menyebar melampaui batas-batas Timur Dekat dan Afrika Utara, karena ajaran Hindu dan Buddha merupakan dua pengaruh asing terbesar bagi orang Jawa. Meskipun mereka memiliki beberapa perbedaan, setidaknya ia mengetahui keberadaan Vimana yang legendaris dalam kitab suci Hindu, dan kapal udara yang ia tumpangi untuk mencapai Kustein secara harfiah adalah istana terapung milik dewa. Hal ini jelas tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Maka, meskipun baru pertama kali bertemu Kaisar Jerman, ia tetap memperlakukannya dengan penuh hormat saat berlutut di hadapan Berengar, seolah-olah ia setara dengan dewa. Berengar terkejut melihat putri dari kerajaan asing berlutut di hadapannya dengan begitu hormat. Ia bukan satu-satunya. Tingkah laku putri mereka yang biasanya angkuh itu juga mengejutkan para pria yang menemaninya. Yang mengejutkan Berengar adalah betapa ia memperlakukannya dengan begitu hormat, sementara rakyatnya begitu jauh dari Reich, sehingga mereka tidak mungkin menyadari perang brutal yang telah ia perjuangkan untuk menyatukan rakyatnya, dan membangun hegemoni Jerman atas wilayah barat. Tanpa pengetahuan ini, mustahil perempuan muda ini bisa benar-benar takut dan menghormatinya. Namun, sorot matanya yang lebih menunjukkan rasa hormat justru semakin membingungkan Berengar. Pada saat inilah Berengar berpikir, mungkinkah Jerman telah begitu maju melampaui belahan dunia lain, sehingga bahkan orang-orang beradab di timur menganggapnya dewa. Mungkinkah itu?
Saat memikirkannya, ia merasa penjelasan ini masuk akal, dan hanya tersenyum sebelum akhirnya menjawab perkenalan gadis itu dengan pujian. Anggraini. Apa aku mengucapkannya dengan benar? Nama yang cantik. Setidaknya, kedengarannya jauh lebih menyenangkan daripada namaku sendiri. Setelah kata-kata ini diterjemahkan, perempuan itu terkikik. Ia tak menyangka pria sekuat ini punya selera humor yang begitu merendahkan diri. Ia penasaran apa arti sebenarnya dari nama yang terdengar kasar seperti berengar dan langsung bertanya. Maafkan kelancangan saya, tapi saya penasaran. Apa arti nama berengar? Apakah nama itu umum di Jerman? Mendengar itu, berengar mendengus dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab wanita itu. Sampai baru-baru ini, jarang sekali menemukan pria bernama berengar. Nama itu berasal dari era yang jauh lebih kuno. Mungkin 2 atau 3 abad yang lalu Anda akan melihat sekelompok berengar berlarian, tetapi Anda tidak akan menemukan banyak pria seusia saya dengan nama seperti itu. Meskipun demikian, saat ini nama itu adalah nama paling populer untuk bayi laki-laki. Arti namanya secara kasar bisa disebut sebagai penggabungan dari kata-kata Jerman kuno, beruang, dan tombak. Setelah mengatakan ini, berengar segera mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang lebih penting, dan memaksa wanita itu untuk mengungkapkan alasannya mengunjungi Reich. Cukup perkenalannya. Katakan padaku kenapa kau begitu jauh dari rumah, di kekaisaran kecilku ini. Apa mungkin aku melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Ini pertama kalinya kita berinteraksi, bukan? Apa yang kau inginkan dariku? Putri Majapahit merasa jantungnya akan meledak jika ia bertanya kepada lelaki itu apa yang diminta ayahnya. Bagaimana ia bisa memaksa lelaki ini membayar tol untuk penggunaan Selat Malaka? Jika ia bertanya seperti itu, lelaki itu hanya akan menertawakannya dan mengusirnya dari istana. Alih-alih berusaha memaksa Jerman membayar pajak, ia memutuskan untuk mencoba membuka perdagangan antara kedua kerajaan mereka. Negeri dengan teknologi secanggih itu pastilah kaya, dan jika memang demikian, akan lebih baik membangun rasa perdagangan yang sehat antara kedua kerajaan mereka. Meskipun masih harus dilihat apakah ia akan menyetujui permintaan tersebut. Maka, dengan pikiran tenang seolah-olah sedang berbicara kepada ayahnya, ia meminta maaf sebelum mengajukan permintaannya. Maaf, ayah, tapi aku tidak bisa menyampaikan permintaanmu. Mustahil Jerman mau mengakui kendali kita atas Selat Malaka. Bersikeras mempertahankannya hanya akan membawa bencana bagi kekaisaran kita. Kurasa aku harus mengambil jalan alternatif. Setelah memikirkan hal ini, sang putri menarik napas dalam-dalam sebelum mengutarakan keinginannya. Saya ingin menjalin perdagangan antara kekaisaran Jerman dan tanah air saya. Setelah mendengar kata-kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, berengar memikirkannya sejenak. Memiliki akses ke Indonesia akan baik untuk perang di masa depan dengan Jepang, dan ia yakin Permaisuri Itami pada akhirnya akan mencoba merebut kepulauan itu untuk dirinya sendiri. Lagi pula, ada karet dan minyak di sana, sesuatu yang sangat dibutuhkannya untuk bersaing dengan angkatan bersenjata Reich. Maka, setelah beberapa detik, berengar mendesah berat, seolah sedang berpikir keras, sebelum mengungkapkan pikirannya kepada wanita muda yang cantik itu. Kurasa aku bisa menerima hal seperti itu, namun ada satu syarat yang harus dipenuhi sebelum aku melakukannya. Begitu kata-kata berengar diterjemahkan ke Anggraini, dia tersenyum dan memegang tangannya dengan ekspresi memohon di wajah cantiknya, sebelum menyatakan pikirannya. Apapun, asalkan aku bisa memberikannya, itu milikmu. Senyum nakal tersungging di bibir berengar saat ia membisikkan sesuatu dalam bahasa Sanskerta ke telinga mungil wanita itu. Tidurlah denganku. Bab 839 Delegasi Majapahit tiba bagian 2. Wajah cantik Putri Anggraini memerah mendengar permintaan berengar. Meskipun ia tidak merasa jijik dengan saran itu, ia merasa sangat malu. Lagi pula, ia adalah seorang wanita bersuami yang suaminya lebih senang dengan selir-selirnya daripada tubuhnya sendiri. Sedemikian rupa sehingga ia mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak diinginkan. Anggraini butuh beberapa saat untuk mengendalikan pikirannya sebelum ia mengangguk pelan, berusaha keras menyetujui permintaan berengar. Dari sudut pandangnya, tubuhnya hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi kemakmuran kerajaan keluarganya. Lagi pula, ia merindukan sentuhan seorang pria dan seorang anak dalam perutnya. Ia telah menikah sejak usia 16 tahun, namun suaminya belum memberinya seorang anak pun. Karena itulah ia menerima permintaan kaisar, dengan kepala tertunduk. Berengar hanya tahu sedikit bahasa Sanskerta, ia hanya cukup menguasainya untuk bercakap-cakap dengan Daria dan pria dalam bahasa ibu mereka. Namun, ia memahami tanggapan Putri Indonesia, yang sejujurnya mengejutkannya. Ia tidak menyangka Putri akan menerima tawarannya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Penerjemah menerjemahkan kata-katanya. Wah, serius, iya. Aku cuma main-main. Aku nggak akan pernah pakai kekuasaan untuk memaksa perempuan tidur denganku.
Nggak seru kalau kamu nggak benar-benar menginginkanku. Tapi, kalau kamu memutuskan ingin berhubungan intim denganku atas kemauanmu sendiri, kamu tinggal minta saja, dan aku akan dengan senang hati memuaskanmu. Tanggapan ini langsung membuat delegasi Majapahit geram dan memprotes perilaku Berengar. Bagi Anggraini, lelucon ini sangat mempermalukannya, sehingga ia menyembunyikan wajah cantiknya karena malu. Namun, menurutnya, hal itu masuk akal. Lagi pula, mengapa kaisar yang rupawan dan berkuasa ini menginginkan tubuhnya yang malang? Berengar tahu wanita itu merasa agak tertekan, tetapi ia tidak meminta maaf atas tindakannya. Mengapa ia melontarkan lelucon yang begitu tidak pantas saat bertemu putri asing untuk pertama kalinya? Itu karena ia melihat bagaimana wanita itu memujanya dengan mata coklat tua, dan memutuskan untuk menyadarkannya dari delusinya. Seperti yang dikatakannya, jika wanita itu benar-benar ingin tidur dengannya, ia tak akan ragu melakukannya. Namun, memaksa seorang wanita untuk tidur dengannya bukanlah hal yang menyenangkan. Bagi Berengar, menaklukkan hati seorang wanita adalah sebuah kebanggaan. Sensasi berburu, begitulah. Karena itu, ia memang tak pernah serius sejak awal. Setelah beberapa saat memulihkan diri dari keterkejutan dan rasa malu akibat lelucon Berengar, Anggraini mendesah berat sebelum menenangkan para delegasinya, yang hampir ribut setelah mendengar kata-kata memalukan sang kaisar. Dengan senyum manis namun menyakitkan di wajahnya, sang putri Majapahit menanggapi komentar Berengar. Tampaknya Anda memiliki selera humor yang menarik. Namun, saya ingin meminta Anda untuk serius dalam negosiasi ini. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang Anda inginkan untuk membangun perdagangan antara kedua kerajaan kita? Berengar menghargai kemampuan perempuan itu untuk tetap fokus pada tugasnya, bahkan setelah pukulan berat di kepalanya. Namun, ia adalah pria yang senang bernegosiasi sambil menikmati makanan lezat dan beberapa minuman. Karena itu, ia mengundang Anggraini dan tuan rumahnya ke ruang makannya, tempat staf dapurnya sedang sibuk menyiapkan beberapa hidangan lokal. Saya menghargai antusiasme Anda, Putri. Namun, perjalanan Anda masih panjang, dan saya belum menunjukkan keramahan yang pantas. Bagaimana kalau kita bahas ini sambil menikmati hidangan hangat yang lezat? Bagaimana? Saya jamin, Anda akan menikmati kuliner budaya kami. Semua orang selalu begitu. Anggraini merasa perutnya sakit, memikirkan sudah lama ia tak makan makanan yang layak, sehingga ia pun segera menyetujui permintaan Berengar dengan senyum di wajahnya yang memesona. Sambil mengikuti Berengar ke ruang makan, ia pun segera bertanya tentang kehidupan keluarganya. Jadi, kamu punya anak. Berarti kamu juga punya istri. Berengar menyeringai ketika mendengar ini sebelum mengangkat 4 jari. Aku punya 4 istri dan 2 simpanan. Aku punya anak dari masing-masing istriku. Anak laki-laki yang kau lihat menunggangi macan tutul peliharaanku tadi adalah putra keduaku dari istri keduaku. Meskipun jika kau memutuskan untuk tidur sekamar denganku, aku tidak keberatan punya simpanan ketiga. Namun, aku ragu kita bisa mempertahankan hubungan yang baik, mengingat kau sudah menikah. Cepat atau lambat, kau harus kembali pada suamimu. Putri Majapahit terkejut melihat Berengar tahu tentang pernikahannya, dan hendak bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan informasi tersebut, ketika seorang pelayan masuk dan menuangkan anggur yang diperkaya untuk para tamu. Berengar segera mengganti topik pembicaraan. Silakan cicipi, anggur ini dibuat di wilayah paling selatan kekaisaran saya. Anggurnya kaya dan merahnya luar biasa, dengan aroma plum dan beri. Saya yakin Anda akan menikmatinya. Anggur yang diperkaya yang diciptakan oleh kilang anggur pribadi Berengar adalah tiruan dari anggur port dari kehidupan masa lalunya. Jenis anggur istimewa yang dibuat di Portugal. Biasanya anggur port baru akan dibuat 200 tahun kemudian, tetapi Berengar telah menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk memproduksinya di Provinsi Tirol Selatan dan Tren sejak awal penaklukannya. Anggraini terkejut melihat betapa kuatnya anggur itu, meskipun ia sangat menikmati rasanya. Ia tidak terbiasa minum alkohol dalam jumlah besar, dan karena itu, ia berhenti setelah 1 gelas. Untungnya, waktu itu cukup lama untuk menyiapkan makanan, yang telah ditugaskan Berengar kepada para kokinya sejak delegasi tiba. Semua makanan pokok Jerman dibawa keluar untuk dicicipi oleh delegasi Majapahit, dan baru setelah Anggraini menghabiskan separuh piringnya, Berengar mulai membahas apa rencananya. Anda bertanya apa yang dibutuhkan untuk membuka perdagangan dengan tanah air Anda. Sebenarnya, saya hanya meminta sedikit. Atau mungkin dari sudut pandang Anda, cukup banyak. Yang saya inginkan adalah sebidang tanah untuk membangun pangkalan angkatan laut dan udara. Lebih disukai di Selat Malaka. Aku meminta ini bukan karena niat jahat, tetapi karena ada ancaman terhadap kerajaanmu yang terletak di timur jauh, dan sebentar lagi mereka akan mengirim pasukan mereka ke pulau-pulaumu. Jika pasukanku sudah ditempatkan di tanah kedaulatanmu, pasukan musuh ini pasti akan terdesak. Mendengar informasi tersebut, Anggraini terkejut dan segera membantah klaim Berengar.
Tidak, itu tidak mungkin. Kita memberi penghormatan kepada dinasti Ming. Tak akan ada yang cukup bodoh untuk menyerang kita. Berengar tidak berkomentar apa-apa dan malah mengeluarkan beberapa foto dari saku mantelnya. Foto-foto ini diambil dari Joseon Selatan, tempat pasukan Jepang saat itu berada. Sekali melihatnya, orang akan langsung tahu bahwa foto-foto itu jauh dari kata bagus. Foto pertama menggambarkan pria dan anak laki-laki Korea yang bekerja di tambang di bawah pengawasan pasukan Jepang bersenjata. Sementara itu, foto kedua menampilkan kuburan massal para pemberontak yang tewas. Meskipun demikian, hal ini menyesatkan karena mereka tidak mudah dikenali sebagai pemberontak oleh orang awam. Wanita itu dan tuan rumahnya terkejut melihat foto-foto itu. Meskipun mereka tahu para korban di foto-foto itu berasal dari Joseon, Berengar harus menjelaskan secara detail apa yang telah terjadi selama 1,5 tahun terakhir. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, Kekaisaran Jepang berlayar ke kerajaan Joseon dan menaklukkan separuh wilayah selatan. Jika bukan karena dukungan saya, mereka pasti sudah merebut seluruh semenanjung. Sayangnya bagi Joseon, saya sedang berperang dan tidak dapat mengirimkan bantuan yang cukup tepat waktu. Sejak saat itu, agen-agen saya yang ditempatkan di wilayah tersebut telah melaporkan bahwa Jepang telah menginvasi dan mencaplok Pulau Hokkaido, serta kerajaan Ryukyu. Saat ini, mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang pulau-pulau tersebut, yang terletak di timur laut wilayah Anda. Setelah mereka menaklukkan berbagai negara yang bertikai di wilayah tersebut, mereka berniat untuk menginvasi wilayah Anda. Kekaisaran Jepang telah menunjukkan permusuhan terhadap kekaisaran saya, jauh sebelum saya menghalangi mereka. Yang saya tahu adalah mereka sedang memodernisasi angkatan bersenjata mereka untuk satu tujuan, berperang melawan Reich. Terlepas dari informasi yang saya terima dari kerajaan Joseon, saya tidak tahu seberapa hebat kekuatan militer mereka, maupun seberapa tinggi ambisi mereka. Namun, yang jelas bagi saya adalah mereka perlu menaklukkan pulau-pulau Anda untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melawan pasukan saya secara setara. Sampai saat itu tiba, mereka hanya akan menjadi lawan yang sepadan. Setelah mengatakan ini, Berengar mengeluarkan peta yang menggambarkan Asia Tenggara. Jarinya mendarat di satu titik, yang telah ditandainya agar wanita itu melihatnya. Lokasi itu dikenal sebagai Singapura di kehidupan sebelumnya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, ia mengajukan permintaannya. Berikan lokasi ini kepadaku, dan garis pantai di sekitarnya. Aku akan membangun pangkalan angkatan laut di sana, dan pangkalan udara di utara. Dengan dua hal ini, Jepang harus berpikir dua kali sebelum menyerang kepulauanmu. Hanya ini yang kuminta, dan sebagai imbalannya, aku akan berdagang denganmu barang-barang yang telah memakmurkan semua mitra dagangku yang lain. Anggraini berjuang keras untuk menemukan jawaban. Meskipun ia telah diberi wewenang untuk bernegosiasi dengan kaisar, ia tidak tahu apakah ayahnya akan menerima tuntutan seberat itu. Namun, jika apa yang dikatakan Berengar benar, dan Jepang berencana untuk menyerang kerajaan Majapahit, ia tahu dalam hatinya bahwa rakyatnya tidak akan mampu melawan. Terutama karena Berengar telah secara terbuka menyatakan bahwa Jepang adalah rekan dekat Reich. Maka, setelah beberapa saat mempertimbangkan, ia menganggukkan kepala dalam diam sebelum menyetujui permintaan Berengar. Namun, ia membuat satu syarat sebelum melakukannya. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Berengar terkekeh saat mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya dan menyetujui permintaan wanita itu. Sebutkan saja, dan jika itu dalam batas kemampuanku, itu akan kulakukan. Saat kata-kata itu diucapkan, putri muda itu tersipu sebelum mencondongkan tubuh ke dekat telinga Berengar dan berbisik dalam bahasa Sanskerta. Berikan aku seorang anak. Bab 840 Sarang Tikus. Jenderal Shibaki Yohiko duduk di sebuah istana bergaya Jepang di kota Seoul. Setelah penaklukannya, Itami memilih kota ini sebagai ibu kota wilayah selatan Korea, yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang. Selama kurang lebih 1,5 tahun, jenderal muda ini ditempatkan di sana untuk berperang melawan pasukan pemberontak. Senjata-senjata baru telah memasuki medan tempur dalam jumlah besar, dan dengan peningkatan daya tembak, tentara Jepang kini membuat kemajuan dalam melawan gerilyawan Korea Selatan. Jerman telah menarik 4.950 Jagdkommando yang awalnya dikirim ke Korea, dan saat ini sedang melatih mereka dalam operasi udara bersama Resimen Jaeger. Ini berarti sejumlah kecil operator Jerman mendukung dinasti Joseon di utara, serta para gerilyawan di selatan. Saat itu, Shiba sedang bertemu dengan seorang anggota senior Kempeitai yang melaporkan kepadanya tentang pembersihan yang sedang berlangsung terhadap pengawal lama Jepang, yang menentang kekuasaan Itami dengan berbagai cara. Seorang menteri lain telah ditangkap dan dihukum karena pengkhianatan. Tampaknya Menteri Perdaganganlah yang membocorkan informasi tentang invasi Busan kepada Joseon. Sekarang, Itami sama telah mulai menyingkirkan para tetua konservatif di pemerintahan kita, dan menggantinya dengan orang-orang muda seperti kita berdua.
Tidak akan lama lagi masyarakat kita akan dirombak total agar sesuai dengan cita-cita Dewi Perang. Shiba menuangkan 2 cangkir sake sambil mendengarkan penjelasan dari petugas polisi rahasia tentang upaya yang sedang berlangsung untuk membersihkan elemen-elemen konservatif dari masyarakat Jepang. Ia menyerahkan 1 cangkir sake kepada petugas dan mengusulkan untuk bersulang sebelum menyesap sakenya sendiri. Kanpai. Baru setelah dia meminum minuman beralkohol itu, Shiba mengungkapkan pikirannya mengenai masalah itu. Hanya masalah waktu sebelum orang-orang tua itu membuat masalah. Banyak dari mereka yang kepalanya tertancap di era pedang dan tombak. Aku tidak menyalahkan mereka. Dunia mereka runtuh terlalu cepat sehingga pikiran mereka yang menua tidak bisa beradaptasi. Keahlian mereka telah mencapai tujuannya dalam mendidik generasi menteri dan birokrat baru. Namun, mereka telah kehilangan kegunaannya, dan perlu disingkirkan jika Itami sama ingin sepenuhnya mengindustrialisasi negara kita. Kita akan membutuhkan hal semacam itu jika kita ingin melawan apa yang disebut Kekaisaran Jerman di Barat. Untungnya, Itami sama memiliki kebijaksanaan untuk menyerang kerajaan Joseon. Besi dan batu bara yang dipasok tambang ke tanah air akan lebih dari cukup untuk bahan bakar pasukan kita. Namun, yang membuatku khawatir adalah laju perkembangan permaisuri kita tercinta. Aku khawatir dia terlalu memaksakan diri, begitulah. Katakan padaku, Mogami-san, bagaimana perkembangan penaklukan kerajaan Ryukyu dan Ainu di Pulau Hokkaido? Perwira Kempeitai, yang bernama Mogami Yukihira, menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan sebagian besar pernyataan Shiba, setidaknya sampai akhir pernyataan di mana ia segera memberitahu pria itu tentang apa yang terjadi di seberang lautan. Dengan disingkirkannya si tua bangka pengkhianat Kono Masakuni, permaisuri kita berhasil mencaplok Hokkaido dan kerajaan Ryukyu tanpa perlu melepaskan 1 tembakan pun. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembersihan elemen konservatif yang sedang berlangsung. Sayangnya, beberapa bajingan itu berhasil lolos dari genggaman kita. Kami yakin mereka telah melarikan diri ke dinasti Ming, tetapi kaisar mereka membantahnya. Tak masalah, meskipun mereka masih hidup, mereka tak lagi bisa membocorkan rencana kita kepada musuh. Dengan demikian, rencana permaisuri untuk menyerang wilayah yang disebutnya Filipina akan berjalan sesuai rencana. Aku hanya berharap Jerman tidak ikut campur kali ini, atau kita mungkin akan menghadapi situasi Joseon yang berbeda. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan upaya perangnya? Shiba hanya bisa mendesah pasrah sambil menuangkan sake lagi untuk dirinya dan tamunya. Ia cepat-cepat mengeluh tentang masalahnya, tahu bahwa apapun yang ia katakan, selama ia tidak mencemarkan nama baik Sang Dewi Perang, pria ini akan merahasiakannya. Ini neraka, aku benar-benar tak bisa memikirkan kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya. Rasanya seperti aku terjebak di dunia bawah dan Izanami secara pribadi menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada orang-orang di sekitarku. Meskipun gencatan senjata telah diumumkan dengan Korea Utara, hal ini tidak menghentikan para bajingan Joseon itu untuk memasok senjata, amunisi, dan granat kepada gerilyawan Korea Selatan. Moral para prajurit kita sedang rendah, meskipun mereka memiliki peralatan terbaru, yang memberi mereka keuntungan signifikan atas musuh. Mereka tidak punya semangat untuk bertarung. Saya tidak menyalahkan mereka, Itami sama praktis telah mengikat tangan kita di belakang. Saya tahu niatnya baik, tetapi sangat sulit untuk melawan musuh yang bersembunyi di antara rakyat jika kita tidak mampu membalas dendam terhadap orang-orang yang melindungi mereka. Seoul dan Busan praktis satu-satunya tempat aman yang tersisa di neraka ini. Untungnya, kami telah berhasil membangun jalur kereta api antara kedua kota tersebut, serta jalur kereta api hingga ke tambang. Berkat itu, kami dapat dengan cepat mengangkut barang-barang ke pelabuhan, tempat kami dapat mengirimkannya kembali ke tanah air dengan aman untuk diproduksi. Namun, kami sudah cukup sering mengalami anjlok kereta api. Pengawasan terus-menerus perlu dilakukan di jalur kereta api, kalau tidak, gerilyawan akan menyerang dan menyabotase kereta api kami. Karena itu, saya telah melaporkan kebutuhan kami kepada permaisuri, dan beliau berjanji akan mengirimkan kereta lapis baja yang tahan terhadap tembakan musuh. Tapi Anda tidak datang sejauh ini hanya untuk bertanya tentang upaya perang. Mengapa Anda sebenarnya ada di sini, di Seoul, Mogami-san? Senyum kejam muncul di bibir Mogami saat dia memberitahu Jenderal Jepang tentang alasan dia berlayar ke semenanjung Korea. Informasi yang kudapat menunjukkan ada pengkhianat di antara kalian. Kau bertanya kenapa aku di sini? Jawabanku sederhana. Aku datang untuk menemukan tikus kecil ini dan menghabisinya. Maukah kau membantuku, Shiba-san? Shiba merenungkan hal ini beberapa saat. Para prajuritnya memang putus asa, tetapi tidak ada alasan untuk mencurigai adanya pengkhianat di dalam pasukannya. Ia penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi dan segera menyelidiki klaim tersebut. Kau bilang ada pengkhianat di antara pasukanku. Buktikan. Tak ada alasan terpikirkan olehku untuk mencurigai orang-orang pemberani yang berjuang demi kejayaan ratu mereka.
Meskipun Shiba geram atas tuduhan bahwa anak buahnya tidak setia, seringai kejam Mogami tidak hilang. Pria itu justru merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan beberapa foto hitam putih. Hal ini mengejutkan Shiba, karena ia tidak tahu apa itu fotografi, atau bagaimana cara menangkap gambar dalam waktu. Ia menatap foto-foto realistis itu dan segera bertanya, "Siapa yang melukis ini? Kelihatannya seperti nyata sekali." Menanggapi hal ini, perwira Kempeitai itu mencemooh sebelum memberitahu pria bodoh itu tentang temuannya. "Ini bukan lukisan, tapi semacam teknologi Jerman. Kau telah merekrut banyak orang Joseon untuk bertempur di pasukanmu, kan? Kami telah mengirim banyak orang ini ke Hokkaido dan kerajaan Ryukyu, tempat mereka berkonspirasi dengan kaum konservatif di barisan kami, dan mengambil foto-foto ini. Katakan padaku, apa yang kau lihat di foto-foto ini, Shiba-san?" Jawaban atas pertanyaan ini begitu jelas, sampai-sampai Shiba tidak tahu mengapa petugas itu menanyakannya. Namun, ia memutuskan untuk memainkan game tersebut dan dengan demikian menjawab pertanyaan tersebut. "Korban perang. Ada apa?" Mogami mendesah berat sebelum meletakkan foto-foto itu di atas meja dan mendecak lidahnya 3 kali. "Cek, cek, cek. Bukan korban perang, Shiba-san, melainkan korban pendudukan. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kita merebut Hokkaido dan Okinawa tanpa perlu melepaskan tembakan. Namun, ketika kita menuntut setiap pemuda berusia 16 hingga 20 tahun wajib militer, penduduk setempat memberontak. Apa yang kalian lihat di sini adalah akibat dari kerusuhan ini. Didokumentasikan oleh para wajib militer Joseon, dan para pengkhianat konservatif di antara jajaran tentara kita. Sekarang kami menangkap salah satu bajingan itu di Okinawa, dan setelah interogasi yang sangat mengerikan, dia mengadu domba rekan-rekannya. Katanya mereka sedang dalam perjalanan ke Seoul untuk bertemu dengan yang lainnya. Ada sarang tikus di antara prajuritmu, dan aku ingin menemukan mereka sebelum foto-foto ini jatuh ke tangan yang salah." Berita ini mengejutkan Shiba, yang dengan cermat mengamati foto-foto tersebut, dan melihat bahwa kuburan massal ini terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Kemungkinan besar, pasukan di Okinawa langsung menembaki penduduk asli ketika mereka menunjukkan tanda-tanda pertama pembangkangan. Namun, ia tidak dapat membuktikannya. Bagaimanapun, permaisuri tidak akan memerintahkan pembalasan seganas itu. Karena itu, Shiba hanya bisa percaya bahwa ada perwira di antara jajaran tentara Kekaisaran Jepang yang tidak mematuhi hukum permaisuri yang melarang apa yang disebut kejahatan perang. Fakta bahwa pria di depannya tahu kejahatan-kejahatan ini ada, dan tidak melaporkannya langsung kepada permaisuri, merupakan bukti nyata bahwa Kempeitai tidak setepat yang mereka klaim kepada Itami. Terlepas dari kesetiaan Mogami, faktanya tetap bahwa masih ada pengkhianat di antara jajaran tentara di Korea, dan karena itu, Shiba menghela napas berat sebelum menyetujui permintaan pria itu. "Saya akan membantu Anda mencari para pengkhianat ini, tetapi setelah kami menangkap mereka, mereka akan diadili di pengadilan militer, di bawah yurisdiksi saya. Mengerti?" Ada kilatan tajam di mata gelap Shiba saat ia menekankan hal ini, membuat petugas polisi rahasia itu menggigil ketakutan. Seolah-olah ia hanyalah seekor kelinci, yang sedang menatap harimau yang rakus. Ia menganggukkan kepala dalam diam. Shiba kemudian menyuruhnya pergi. "Bagus, kalau begitu, aku sedang sibuk memerangi pemberontakan. Kau bisa bicara dengan pejabat eksekutifku tentang perburuanmu terhadap tikus-tikus ini." Mogami mengangguk dan memberi hormat kepada jenderal sebelum pergi. Setelah jenderal pergi, Shiba menuangkan secangkir sake lagi untuk dirinya sendiri dan menenggak isinya sebelum menggumamkan isi hatinya. "Oh, Itamiku yang manis, kenapa kau pergi dan punya begitu banyak musuh? Tidak bisakah kau merasa puas sebagai seorang shogun setelah membalaskan dendam ayahmu? Aku khawatir akan keselamatanmu saat kita berjauhan." Karena itu, Shiba terpaksa melaporkan kejadian ini kepada Itami. Sekalipun ia tidak bisa mengandalkan polisi rahasianya, Itami akan selalu ada untuknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.